Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 501 Kebaikan yang Ekstrim. Om. Plop. Wow. Shinjue jatuh sangat cepat. Ketika dia jatuh ke pintu masuk pesona besar, dia benar-benar melewatinya secara langsung. Dan ketika Shinjue setelah jatuh ke tanah, saya merasa kepala saya kabur dan mataku penuh bintang. Jika pintu masuk penghalang tidak memperlambat banyak gaya inersia, pada ketinggian seperti itu, Sing akan langsung jatuh ke kematiannya. Oh, sakit. Setelah sadar kembali, Shinjue menggosok kepalanya yang pusing sambil mengeluarkan pil harta bermutu tinggi dari token pemakan jiwa, dan memasukkannya ke mulutnya. Serius, tetapi jika Anda menggunakan baodan untuk jenis ini cedera, Shinjue dapat dihidupkan kembali lebih cepat. Om. Benar saja, setelah masuknya pil harta karun, Shinjue bisa merasakan nafas lembut yang masuk ke seluruh bagian tubuhnya, dan rasa sakit akibat jatuh juga dengan cepat melambat. Dan ketika penglihatannya pulih, semuanya masuk di depan matanya itu jelas menarik perhatian Shinjue. Ini adalah aula melingkar. Aula ini sangat luas, seluas bujur sangkar, tetapi dekorasi aula cukup sederhana, tidak mulia, apalagi mewah, bahkan kasar. Terlihat bahwa ini pembangunan aula utama seharusnya cukup tergesa-gesa. Namun, perlu disebutkan bahwa ada gerbang pesona Dao di sekitar aula utama, dan di atas aula utama terdapat danau yang terlihat seperti pantulan, dan itu hanya danau yang terlihat tidak nyata, karena itu adalah tempatnya di mana Shinjue jatuh sebelumnya, dan itu juga pesona yang sangat besar. Tepat ketika Shinjue sedang mengamati penghalang di atas, dua fluktuasi tiba-tiba muncul di penghalang besar, dan kemudian dua sosok yang akrab muncul. Satu adalah saudara perempuan berdarah, yang lainnya adalah yang mulia jiwa, dan keduanya dari mereka jatuh dari atas ke bawah. Senior. Hanya saja ketika Shinjue melihat Venerable Soul pada saat ini, wajahnya berubah drastis, karena dia terkejut menemukan bahwa tubuh Venerable Soul hampir transparan, dan dia hanya bisa melihat secara kasar 5 organ indera dengan jelas, dan miliknya napasnya sangat rendah sehingga Shinjue terkejut. Om. Sepertinya telah mendengar teriakan Shinjue, yang mulia jiwa sedikit menoleh untuk menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya pucat, dan setelah mengitari Shinjue beberapa kali, menyatu dengan tubuh Shinjue. Dan pada saat ini, Shinjue bahkan lebih heran mengetahui bahwa ketika Venerable Soul memeluk tubuhnya, kontrak yang baru saja ditandatangani dengannya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Senior. Setelah menemukan perubahan ini, Shinjue tidak dapat menahan kakinya dan duduk di tanah lagi, karena pada saat ini dia sama sekali tidak dapat merasakan nafas yang mulia jiwa, dan ini mungkin menunjukkan bahwa yang mulia jiwa ini artefak mulia yang legendaris telah mati. Pada saat ini, mata Shinjue sedikit merah, dan hatinya sangat kesakitan. Bukan karena kematian yang mulia jiwa sehingga ia kehilangan artefak legendaris, tetapi karena kematian yang mulia jiwa. Karena dialah dia meninggal. Sialan. Dan pada saat ini, suara Suemei tiba-tiba datang tidak jauh dari Shinjue, dan dia menatap Shinjue dan menemukan bahwa Suemei sedang duduk tidak jauh darinya, menggosok kepalanya, sambil menatap dirinya sendiri dengan pupil darah itu. UPS. Berpikir bahwa Venerable Soul sudah tidak ada lagi, dan saat ini dia sendirian menghadapi saudari sedarah yang bahkan membunuh Venerable Soul, Shinjue tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala dan menggigil di hati, dan besar kacang di dahinya butir-butir keringat tidak bisa berhenti berjatuhan. Aura ini. Tetapi pada saat ini, Shinjue terkejut menemukan bahwa aura gadis berdarah di depannya jauh lebih lemah, sangat lemah sehingga hanya pada level suci perang tingkat tinggi, yang sebenarnya sebanding dengannya. Lelaki tua itu sudah mati, sekarang giliranmu. Setelah melihat Shinjue mengalihkan pandangannya, sudut mulut Suemei meringkuk menjadi senyuman dingin. Dia berdiri sambil berbicara, dan pada saat yang sama gelombang aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan dia sebenarnya ingin menyerang Shinjue. Wow! Tapi baru saja dia bangun, dia tiba-tiba jatuh berlutut, menutupi kepalanya dengan kedua tangan, dan mulai melolong kesakitan. Sialan, biarkan aku membunuhnya, biarkan aku membunuhnya. Gadis darah itu memegang kepalanya di tangannya, berguling dan meraung di tanah,
Seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa, bukan hanya tubuh, lebih seperti pikiran, yang tidak damai sampai beberapa saat kemudian. Apa yang gadis ini lakukan? Xing Jue saat ini telah mengeluarkan senjata spiritual terkuatnya, pedang kutukan hitam, dan bersembunyi di sudut aula, memperhatikan gadis berdarah itu dengan gugup, tidak berani ceroboh. Sekecil apapun. Saudaraku. Tiba-tiba, Sue Mei duduk, dan Sue Tong, yang sebelumnya penuh dengan niat membunuh, menjadi lembut dan lembut saat ini. Kakak? Kamu memanggilku kakak. Murid Xing Jue tiba-tiba melebar ketika dia melihat saudari sedarah yang ingin membunuhnya sebelumnya tetapi sekarang memanggilnya dengan penuh kasih sayang, wajahnya penuh kejutan. Kewalahan. Kakak, maafkan aku, adikku yang tidak cukup baik untuk mengendalikan kesadarannya sendiri. Dia melakukan kejahatan seperti itu, dan dia hampir memberikan adikku kepadaku sebelumnya, dan aku merayu, tapi hukuman yang paling menakutkan. Yang mengejutkan adalah gadis berdarah itu mulai menangis, dan melihat tetesan air mata jatuh dari pupil darahnya, Xing Jue benar-benar merasakan sakit yang tidak diketahui di hatinya. Kakak, apa yang terjadi di sini? Melihat gadis berdarah saat ini, Xing Jue mengertakkan gigi dan berjalan di depannya, karena Xing Jue menemukan bahwa gadis berdarah di depannya bukan lagi gadis berdarah dingin sebelumnya. Dan itu adalah gadis darah pengecut dan pengecut di dalam sel. Kakak, saudari, aku adalah tubuh roh jahat. Tubuh roh jahat akan menjadi lebih kejam dan kejam seiring bertambahnya usia, terutama setelah mendapatkan kekuatan. Setelah siksaannya, aku berpikir untuk mati berkali-kali, tetapi dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mati. Dan dia menggertak saya dengan berbagai cara. Dia awalnya setuju bahwa saya hanya akan meminum darah hewan untuk digunakan, meminum darah manusia, dan baru memberitahuku setelah aku meminumnya selama beberapa tahun. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak saya, yaitu, saya ingin membunuhnya, saya ingin membunuh orang ini di depan saya. Jadi saya diam-diam mulai berlatih-latihan dalam ingatan saya sambil memberi saya makan darah dengan bantuannya. Tetapi semakin saya berkultivasi, semakin saya merasa ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Pikiran yang sangat kejam sering muncul di benak saya, begitu kejam sehingga saya tidak tahan, tetapi saya tidak dapat mengubahnya. Lain saya. Menjadi diriku sendiri. Aku yang lain di tubuhku sudah bisa mengendalikan tubuhku, dan mencoba melahapku, sepenuhnya menempati tubuhku. Berbicara tentang ini, air mata saudari sedarah sudah lama seperti air mata, murni kepolosannya. Wajahnya penuh rasa sakit dan penyesalan, seolah-olah dia membenci pikiran kejam di kepalanya. Dan melihat gadis darah di depannya, Xing Jue merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa bukan dia yang lain di tubuh gadis darah itu, tetapi latihan yang dia latih sudah dimulai. Mengubah karakternya karena dia terlalu baik sebelumnya, begitu baik menjadi pengecut. Ketika dia sangat baik dan menghadapi kekejaman yang ekstrim, itu akan memberinya ilusi ini, ilusi bahwa ada dua orang di tubuhnya. Hanya saja di bawah siksaan kejam dan tidak manusiawi yang terus berlanjut dari Guru Li, dia menumbuhkan lebih banyak pikiran jahat, dan lambat laun sifat baiknya menjadi semakin lemah. Alasan mengapa Xing Jue menghasilkan emosi yang rumit adalah perasaan sakit hati. Itu karena gadis darah itu awalnya adalah gadis yang sangat baik, dan Tuan Li yang tidak berperasaanlah yang secara paksa mengubahnya dan membuatnya terlihat seperti ini. Kakak, mengapa kekuatanmu sangat rendah? Meskipun dia sudah tahu mengapa saudari sedarah itu memiliki dua kondisi ekstrim, Xing Jue tidak tahu mengapa kekuatannya tiba-tiba menurun. Kakakku bangga mengerti ketika dia baik. Tubuhku sangat istimewa, dengan vitalitas yang kuat. Bahkan jika sumber jiwaku terluka parah, aku tidak akan mati dengan mudah. Aku hanya akan mengurangi kekuatanku. Tapi selama aku bisa mendapatkan darah yang kuat, tidak hanya bisakah saya mengembalikan kekuatan saya sebelumnya, kekuatan bisa menjadi lebih kuat. Ketika saya bertarung dengan Guru Li, saya hanya berada di puncak Dewa Perang Dasar. Setelah membunuhnya, saya juga terluka parah dan kekuatan saya sangat berkurang. Namun, saya menyerap darah Guru Li. Meskipun Guru Li hanya pada tingkat Dewa Perang yang belum sempurna, dia juga telah mencapai puncaknya, dan dia telah memurnikan darah ribuan orang malam itu, jadi ketika saya gunakan beberapa dalam beberapa hari,
Setelah memurnikan darahnya secara menyeluruh, dia menerobos ke tingkat dewa perang perantara dalam satu gerakan. Melihat pertanyaan Xing Jue, gadis berdarah itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuh yang aneh, tidak heran tubuh roh jahat ini sangat dibenci orang, sungguh menakutkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis darah itu, hati Xing Jue semakin gemetar, karena dia benar-benar merasakan darah itu kemampuan adik perempuanku terlalu menakutkan. Jika dia bisa mempertahankan hati yang baik, tidak apa-apa. Jika dia memiliki hati yang membenci dunia, maka dia ditakdirkan untuk memicu badai berdarah dan menjadi bencana di dunia. Jadi, Sue Mei, apakah kamu tahu di mana ini? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Meskipun Sue Mei telah dipenjara untuk waktu yang lama, bagaimanapun juga dia berasal dari keluarga Li, jadi mungkin dia tahu di mana ini. Yang paling penting kesadaran memberitahu Xing Jue bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan saudara perempuan sedarah, karena dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatan keluarga Li, ruang rahasia seperti itu dapat dibangun. Saudaraku, ini adalah tempat yang selalu ingin diketahui Guru Li, dan ini adalah harta karun yang diwariskan kepadaku oleh orang tuaku. Gadis berdarah itu menyeka air mata di wajahnya, dan berkata dengan ringan. Bab 502 Harta Berbahaya. Harta karun? Setelah mendengar kata ini, hati dan wajah Xing Jue langsung sinkron, dan mereka semua sangat gembira. Orang tua dari saudari sedarah dapat membangun istana bawah tanah yang begitu besar, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan luar biasa dari keduanya. Dan menurut dugaan Xing Jue, orang tua gadis berdarah itu harus berasal dari dunia sumber jiwa yang dikatakan yang mulia jiwa meskipun saya tidak tahu seberapa kuat yang disebut orang kuat yang memiliki kekuatan syura. Xing Jue bisa menjadi yakin itu pasti sangat kuat, jauh dari sebanding dengan orang-orang dari benua Syura. Dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang begitu kuat dapat ditebak tanpa banyak berpikir. Meskipun dia tahu bahwa itu milik harta saudari sedarah dan tidak ada hubungannya dengan dia, Xing Jue hanya perlu berpikir bahwa ada harta karun di dekatnya. Di depan dari saya masih akan sangat patah hati dan bersemangat. Saudaraku, harta di sini hanya bisa digunakan olehku, tetapi jika waktunya belum habis, bahkan jika aku datang ke sini, itu hanya akan menjadi makamku. Maaf melibatkan saudara Xing Jue. Sambil merasa bersemangat di antara harta karun itu, dia tiba-tiba terkena kata-kata saudari sedarah pada saat ini. Xing Jue benar-benar bingung, karena dia tidak tahu apa arti kata-kata saudari sedarah itu. Saudari berdarah, jam berapa? Mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah makam sebelum waktunya tiba? Xing Jue bertanya dengan sungguh-sungguh dengan segala macam teka-teki di dalam hatinya. Saudara Xing Jue, ada total 113 gerbang di sekitar aula ini, dan di antara 113 gerbang, 112 gerbang adalah gerbang kematian. Selama kamu memasukinya, bahkan dewa perang tingkat tinggi tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Gadis darah menjawab dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Mendengar ini, Xing Jue tidak bisa menahan perasaannya. Untungnya, dia tidak bersembunyi di gerbang ajaib itu hanya karena penampilan gadis berdarah itu, kalau tidak dia mungkin telah kembali ke barat saat ini. Di pintu terakhir adalah harta peninggalan orang tua saya, tetapi jika kekuatan saya mencapai dewa perang tingkat tinggi, itu memang harta karun. Tetapi jika saya tidak dapat mencapai dewa perang tingkat tinggi, bahkan jika saya memasukinya, itu akan sangat sial. Wajah kecil Sue Mei yang polos penuh dengan keseriusan. Dan bahkan ketika dia menyebutkan harta karun di pintu terakhir, jejak ketakutan muncul. Pada saat ini, hati Xing Jue dipenuhi dengan segala macam kejutan dan teka-teki. Jika dikatakan bahwa ini benar-benar harta yang ditinggalkan oleh orang tua saudari sedarah, hanya satu dari 113 pintu yang benar. Lagi pula, ini bisa dibenarkan. Dapat dipahami sebagai jebakan yang dipasang oleh orang tua saudari sedarah untuk mencegah orang lain merampok harta saudari sedarah. Tetapi jika pintu terakhir, harta karun yang ditinggalkan oleh orang tua saudari sedarah, juga sangat berbahaya, maka Xing Jue benar-benar bingung, dia benar-benar tidak tahu harta karun macam apa itu. Oh! Tepat ketika Xing Jue memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya, Sue Mei tiba-tiba berteriak kesakitan. Pada saat ini, dia menjambak rambutnya yang panjang dengan kedua tangan, ingin merobeknya off, dan wajahnya ditutupi dengan tatapan ganas.
yaitu wajah yang hanya muncul ketika rasa sakit mencapai batasnya. Dia terus berguling dan meratap dengan gila, suaranya yang menyakitkan bergema di aula dan bergema terus-menerus, seperti itu sangat menyedihkan itu orang tidak bisa tidak merasa kasihan di hati mereka. Tetapi menghadapi gadis berdarah saat ini, Xing Jue tidak berani melangkah maju untuk membantu. Jika dia tidak bisa melangkah maju untuk membantu, dia hanya bisa berdiri dan memegang pedang kutukan hitam di tangannya dan perlahan mundur, karena dia tahu bahwa saudari sedarah itu sedang melakukan sesuatu perjuangan terakhir. Dan ketika perjuangannya berhenti, kemungkinan besar dia tidak lagi menjadi gadis berdarah yang polos, baik hati, dan lembut ini, tetapi akan kembali menjadi gadis berdarah pembunuh tanpa jejak emosi di matanya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, tetapi di mata Xing Jue, sepertinya beberapa tahun telah berlalu, karena dia benar-benar tidak tahan melihat gadis berdarah seperti ini, melihatnya menderita rasa sakit yang menusuk hati, pada saat ini. Saat ini, roh dan tubuh gadis darah sedang mengalami kehancuran yang luar biasa, dan hati Xing Jue tidak sama. Blood Sister, akhirnya, Xing Jue tidak tahan dengan siksaan di hatinya, siksaan hati nuraninya, dia mengeluarkan pil harta bermutu tinggi dari Soul Eater Order, dan ingin membantu Blood Sister menghilangkan rasa sakit di saat ini. Meskipun Xing Jue tahu itu tidak mungkin, tapi dia sangat berharap saudari sedarah itu selalu bisa selembut dan sebaik sebelumnya. Mati. Tapi tepat ketika Xing Jue hendak berjalan di depan Sue Mei, suara ganas Sue Mei tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, dia memukul Xing Jue dengan telapak tangannya. Tapi setajam pisau tajam. Jika telapak tangan ini mengenai Xing Jue, bahkan senjata roh di Xing Jue akan ditembus. Woos! Meskipun Xing Jue telah memutuskan untuk membantu gadis berdarah itu sebelumnya, dia tidak melepaskan kewaspadaannya terhadap gadis berdarah itu. Meskipun gadis berdarah itu tertangkap basah oleh serangan ini, di bawah batas penyebaran kekuatan jiwa Xing Jue, dia masih belum bangun untuk peran serangan diam-diam. Melihat Xing Jue berbalik, dia menghindari telapak tangan Sue Mei, dan pada saat yang sama, telapak tangannya tiba-tiba menonjol, seperti kunci besi yang tidak bisa dihancurkan, dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Sue Mei. Kali ini, Xing Jue awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan gadis berdarah itu. Lagi pula, kekuatan gadis berdarah saat ini berada pada level yang sama dengannya. Telapak tangannya merembes keluar, dan pada saat yang sama terbakar sensasi datang dari pergelangan tangan Xing Jue. Woos! Sungguh kekuatan yang aneh. Melihat ini, Xing Jue buru-buru melepaskan pergelangan tangan gadis darah itu, dan pada saat yang sama mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan tiba-tiba bergerak mundur keluar dari jangkauan serangan gadis darah itu. Tetapi pada saat ini, Xing Jue terkejut menemukan tanda merah tua muncul di telapak tangannya, seolah-olah dia telah melepuh, tetapi rasa sakit dari telapak tangannya saat ini jauh dari sebanding dengan luka bakar. Dan melihat tubuh gadis berdarah saat ini, dia terkejut menemukan bahwa gas berwarna merah darah sekali lagi telah bangkit dari tubuh gadis berdarah, dan ada aura pembunuh yang kuat di dalam gas tersebut sebelum Xing Jue mengira itu adalah aura pembunuh dari gadis berdarah itu, tetapi pada saat ini Xing Jue menyadari bahwa dia salah. Itu pasti kekuatan khusus dari tubuh roh jahat. Mengaum. Tepat saat Xing Jue mendarat, aku melihat Sue Mei berdiri di tempat, tiba-tiba meraih tangannya yang seperti cakar, dan gas berwarna merah darah di tubuhnya berguling dan menggeliat, lalu meledak, dan akhirnya memadat menjadi telapak tangan berwarna merah darah sebesar 10 kaki, dan dengan aura yang mengancam itu. Itu seperti naga berwarna darah yang kejam, bergegas menuju Xing Jue dengan keras. Pedang panjang kutukan hitam. Serangan gadis darah bukanlah masalah kecil, bahkan sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Menghadapi musuh dengan level yang sama, Xing Jue merasakan ancaman yang begitu kuat untuk pertama kalinya, jadi dia tidak berani memiliki sedikit pun rasa ancaman akibatnya. Pedang panjang kutukan hitam di tangan yang terkepal mulai menari dengan megah. Shua, shua, shua. Tangan raksasa yang dipadatkan oleh gas merah darah lebih seperti senjata spiritual yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Kecepatannya secepat kilat, dan kekuatannya sekuat guntur. Naga mengamuk membuat hukuman tidak mungkin.
Namun, pedang panjang kutukan hitam di tangan Xing Jue adalah senjata spiritual tingkat menengah. Pedang panjang kutukan hitam dan pedang pemakan jiwa ditempa oleh nenek moyang klan pemakan jiwa, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat di tangan klan pemakan jiwa dalam kata-kata Xing Jue. Pedang panjang kutukan hitam ini bahkan lebih mempesona. Hal yang paling aneh adalah cahaya yang menyilaukan ini sebenarnya hitam di bawah kendali Xing Jue. Bayangan pedang beterbangan seperti benteng yang tidak bisa ditembus, menutupi Xing Jue. Tidak peduli seberapa cepat dan tirani serangan gadis darah itu tidak menyakiti Xing Jue bahkan setengah inci pun. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat bahwa serangannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Xing Jue, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah Sue Mei. Sementara tangan kanannya meluncurkan serangan yang kuat ke Xing Jue, tangan kirinya juga mengenai Xing Jue, dan mengembunkan gelombang itu tidak sebaik serangan tangan kanan, dan dijarah dengan kasar ke arah Xing Jue. Kekuatan saudari darah terus mengalir. Jika ini terus berlanjut, itu tidak baik untukku. Aku harus bertarung dengan cepat. Xing Jue memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Meskipun dia dapat dengan tenang menahan serangan saudari darah saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan saudari sedarah itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan jiwanya. Jika ini terus berlanjut, sekuat apapun daya tahannya, dia akhirnya akan dikalahkan. Pedang panjang kutukan hitam, mengayunkan pedang menjadi perisai. Memikirkan hal ini, pergelangan tangan Xing Jue yang memegang pedang panjang kutukan hitam tiba-tiba berbalik, dan melihat mimpi cahaya hitam yang aneh mekar seketika, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tertutup rapat, seperti bayangan gelap hari esok yang mulia jatuh di aula ini, dan menimbulkan hembusan angin kencang di sekitarnya. Ledakan. Mengayunkan pedang ke dalam perisai adalah makna tertinggi dari seni pedang tertinggi. Dengan kekuatan Xing Jue saat ini, ditambah dengan kekuatan pedang panjang kutukan hitam yang kuat, keterampilan ini dapat dimainkan sepenuhnya. Sambil berputar, bahkan keduanya tangan raksasa berwarna merah darah yang sangat kuat dipantulkan oleh Xing Jue dalam sekejap. Bang, saat klon jiwa menyebarkan serangan gadis darah, sementara tubuh Xing Jue sedikit bergetar, dua sosok tiba-tiba muncul, dan mereka bergegas menuju kedua sisi dengan kecepatan tinggi. Kemana harus melarikan diri? Di bawah tatapan pedang panjang kutukan hitam, gadis berdarah itu tidak bisa melihat gerakan Xing Jue dengan jelas. Dia melihat dua sosok bergegas menuju kedua sisi, terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, dia mengayunkannya. Lengannya, dan kemudian itu menggerakkan kedua telapak tangan besar berwarna merah darah itu. Dia bergegas menuju kedua sosok itu dengan kasar. Teknik pengendalian angin. Tetapi pada saat ini, hanya teriakan datang dari depan, dan wajah gadis berdarah itu tiba-tiba berubah, karena dia terkejut menemukan bahwa Xing Jue memegang pedang kutukan hitam di tangannya, dan itu datang dari depannya dengan kecepatan tinggi. Dan pada saat ini, pada armor senjata spiritual Xing Jue, sebenarnya ada lapisan pola aneh hitam, polanya seperti armor, terikat erat pada armor senjata spiritual Xing Jue, tetapi jelas tidak dilepaskan oleh armor senjata spiritual. Namun saat ini, hanya ada satu hal yang dapat dikonfirmasi, yaitu ketika garis hitam aneh menutupi tubuh Xing Jue, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan Xing Jue jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena inilah yang dimiliki Xing Jue. Dikuasai jenis lain dari keterampilan bela diri jiwa, baju besi jiwa. Bab 503 tidak ada jalan keluar. Bang! Xing Jue sudah sangat cepat, dan selain menggunakan klon jiwa untuk menarik perhatian gadis darah, ketika gadis darah itu bereaksi, Xing Jue sudah ada di depannya, dan si hitam kutukan pedang panjang di tangan Xing Jue jatuh ke tubuh gadis berdarah itu dengan keras setelah bulan sabit hitam ditarik melintasi udara. Puff! Begitu pukulan itu mengenai, tubuh halus Sue Mei meledak seketika, dan pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, mengalir ke udara. Kekuatan Xing Jue bukanlah masalah kecil, dan kemudian ditambah dengan kekuatan senjata spiritual kelas menengah dari pedang panjang kutukan hitam. Gadis berdarah itu terbang puluhan kaki sebelum jatuh ke tanah karena malu. Dan ini adalah hasil dari belas kasihan Xing Jue. Karena pedang panjang kutukan hitam adalah gadis darah yang dipukul oleh Xing Jue dengan bagian belakang pedang, jika digunakan dengan pedang, gadis darah itu akan dipotong menjadi dua bagian saat ini. Tidak mungkin,
Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Pada saat ini, gadis darah itu duduk merosot di tanah, menyeka darah dari mulutnya, dan menatap Xing Jue dengan pupil darahnya yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Di sana adalah pandangan yang tidak dapat dipercaya di matanya, karena dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Xing Jue, benar-benar dikalahkan. Aku bilang saudari, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan untuk bertarung, kamu harus mengandalkan kebijaksanaan. Tapi jika kamu ingin belajar, kakak, aku bisa menyerahkannya padamu. Menghadapi mata pembunuh darah saudara perempuan, Xing Jue tidak takut saat ini. Sambil menunjuk ke kepalanya dengan jarinya, dia menggoda gadis berdarah itu dengan senyum di wajahnya. Karena setelah konfrontasi awal dengan Xing Jue, diketahui bahwa kekuatan saudari sedarah memang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan menakutkan, namun pengalaman tempurnya jauh dari Xing Jue, cukup untuk menghadapi Sue Mei dengan kekuatan Xing Jue lagi pula. Sekarang dua kartu truf utama penghakiman, ruang waktu dan ledakan jiwa, tidak digunakan. Tidak apa-apa, kamu tunggu aku di sini. Melihat penampilan Xing Jue yang benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, gadis darah itu menggigit bibirnya, dan dengan tubuh lurus, dia meluncur ke gerbang penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga ketika Xing Jue datang pada saat itu, dia sudah melompat ke dalamnya. Dan dia hanya bisa melihat gerbang penghalang yang sedikit menggeliat. UPS. Melihat situasi ini, Xing Jue tidak bisa tidak mengubah wajahnya, karena dia tahu bahwa hanya ada satu gerbang pesona di sini, dan ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua saudari sedara, meskipun dia tidak tahu bahwa itu berbahaya apa sebenarnya harta itu, tetapi Xing Jue dapat menebak bahwa itu pasti sesuatu yang bermanfaat bagi Xing Jue. Kekuatan saudari sedarah adalah karena luka berat yang dideritanya selama pertempuran dengan Tuan Jiwa, jadi dia menjadi santo perang tingkat tinggi saat ini, tetapi ini bukan kekuatannya yang sebenarnya, kekuatan sebenarnya adalah perang tingkat menengah Tuhan. Dan dia memasukinya tanpa ragu saat ini, dan membiarkan Xing Jue menunggunya lagi, yang berarti pasti ada sesuatu di dalamnya yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya. Bagaimana saya bisa naik? Dalam keadaan seperti itu, Xing Jue melihat ke pintu masuk penghalang yang tidak dapat dicapai, karena satu-satunya hal yang ingin dilakukan Xing Jue saat ini adalah memanjat dari sini, karena ini juga momen Xing Jue. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Om. Tetapi pada saat ini, pupil Xing Jue tiba-tiba membesar, karena dia terkejut menemukan bahwa pintu masuk pesona raksasa di atas aula utama, yang sebesar danau, mulai menggeliat dengan keras. Pada saat yang sama, pesona biru tua sebenarnya mulai menjadi semakin gelap, dan perasaan kegelapan menjadi semakin kuat. Tidak bagus. Setelah menemukan perubahan ini, wajah Xing Jue menjadi semakin jelek, karena dia menemukan bahwa pesona itu menghilang, dan yang muncul adalah lumpur, yang berarti pintu masuk pesona ditutup, dan dia dipenjara. Ini dia. Benar saja, seperti dugaan Xing Jue, penghalang biru tua segera menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tanah hitam, yang menutupi seluruh aula, kedap udara, dan Xing Jue benar-benar tertutup di aula ini. Dengan enggan, Xing Jue mengeluarkan token Tianjing, yang memiliki efek yang sama dengan token Yufeng, untuk menyampaikan pesan, dan melirik token kosong. Xing Jue tahu pasti ada sesuatu di sini yang dapat mengisolasi transmisi semua sinyal. Artinya, sama sekali tidak layak untuk mencari bantuan melalui keputusan pidana. Aku akhirnya tahu mengapa gadis darah itu mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah kuburan sebelum waktunya tiba. Pada saat ini, senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulut Xing Jue. Itu adalah senyuman yang tak berdaya, karena dia menemukan bahwa saat ini, hanya ada satu jalan di depannya, dan itu adalah gerbang pesona yang dimasuki oleh saudari sedarah tadi. Karena saudari sedarah sebelumnya telah dengan jelas memberitahu Xing Jue bahwa hanya ada satu gerbang untuk masuk ke sini, dan yang mana, saudari sedarah sebelumnya telah dengan jelas memberitahu Xing Jue. Hei! Setelah menghela nafas tak berdaya, Xing Jue sekali lagi mengangkat pedang panjang kutukan hitam yang memancarkan cahaya menyilaukan, mengambil langkah apik, dan mulai berjalan menuju gerbang pesona yang telah dimasuki gadis darah sebelumnya. Pada saat ini, tidak ada jejak ketakutan di wajah Xing Jue, dan dia terlihat sangat tenang, karena ketika seseorang berada dalam situasi putus asa, tidak ada lagi yang bisa dia takuti.
Gerbang formasi, Om. Xing Jue memasuki istana, memasuki reruntuhan, entah sudah berapa kali dia melewatinya, dan perasaan yang satu ini tidak berbeda dengan gerbang pesona lainnya. Saat saya melangkah masuk, saya merasakan kekuatan agung mengelilingi saya dan menyedot diri saya ke kedalaman penghalang, dan ketika kekuatan pengikat menghilang, itu berarti saya telah melewati penghalang dan memasuki penghalang dunia di belakang dunia. Perasaan ini. Tetapi ketika Xing Jue melewati penghalang dan melihat segala sesuatu di depannya, wajahnya yang tenang mau tidak mau berubah lagi, karena saat ini dia sebenarnya berada jauh di dalam gua berwarna merah darah, yang tidak merah alami. Lebih mirip berlumuran darah. Bukti terkuat adalah ada bau darah yang menyengat di mana-mana di sini. Untungnya Xing Jue terbiasa dengan adegan berdarah. Jika itu adalah orang biasa dari dinasti Starfall, mereka sudah muntah dan setengah mati karena mual. Lingkungan gua sangat luas, dan ada batu neon bertatahkan di setiap jarak di sekitar gua. Batu neon jenis ini dapat menerangi gua berwarna merah darah dengan terang, seolah-olah siang hari, jadi tidak peduli seberapa dalam gua itu. Xing Jue juga bisa lupa untuk melewati gua sekilas, sampai sudut di depan. Saat ini, Xing Jue tidak melihat sosok gadis berdarah itu, kecuali bau darah yang menyengat. Xing Jue tidak merasakan bahaya apapun, namun meski begitu, Xing Jue masih waspada dan berjalan maju dengan hati-hati. Tidak berani ceroboh, karena dia harus hidup. Ah! Sialan, benci. Cirp 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 cirp. Tapi tidak lama setelah eksekusi dilakukan, suara gadis darah tiba-tiba terdengar dari kedalaman gua, dan selain suara gadis darah, ada semburan jeritan menusuk Xing Jue tidak tahu apa itu, seperti kelelawar, seperti burung, singkatnya, sangat menakutkan. Hanya mendengar suara ini membuat orang merasa gemetar. Woos! Setelah menemukan perubahan ini, Xing Jue tidak berani mengabaikannya, dan mengambil pedang panjang terkutuk hitam di tangannya dan bergegas menuju kedalaman gua dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, suasana hati Xing Jue sedang sangat rumit, meskipun dia sangat takut gadis sedarah itu akan memulihkan kekuatannya. Itu menyakitinya, tetapi dia tidak ingin saudari sedarah itu terluka, karena dia selalu merasa bahwa saudari sedarah itu masih bisa diselamatkan. Cirp, cirp, cirp. Saat kalimat itu semakin dalam, tangisan yang menusuk telinga menjadi semakin kuat, tetapi tangisan gadis darah menjadi semakin kecil, yang membuat Xing Jue lebih mendesak, karena pengalaman mengatakan kepadanya bahwa gadis darah itu adalah sangat cemas. Mungkin aku tidak bisa bertahan lagi. Cirp, 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 cirp. Dalam suasana hati yang bersemangat ini, Xing Jue menggunakan teknik pengendalian angin secara ekstrim, dan pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk menggunakan ledakan jiwa, dan kemudian menutupinya dengan pelindung jiwa. Berbelok ke tiga sudut, Xing Jue akhirnya menemukan gadis berdarah itu, dan ekspresi Xing Jue mau tak mau berubah drastis saat melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, gadis berdarah meringkuk di sudut gua, tangannya menari, dan gas berwarna merah darah dari tubuhnya terbungkus di dalamnya, tetapi sudah sangat kurus, dan wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar di luar kendali, seperti saudara perempuan pembunuh dan darah yang sangat dingin sebelumnya, tetapi lebih seperti saudara perempuan pengecut dan baik hati. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah ada banyak sekali benda aneh yang mengelilingi gadis berdarah itu saat ini. Benda itu terlihat seperti kecebong, tapi panjangnya setengah meter, tubuhnya berwarna merah darah bening, mirip dengan tubuh jiwa, tapi memancarkan aura yang sangat mirip dengan Blood Sister. Benda misterius ini tidak memiliki mulut, tetapi terus mengeluarkan suara yang menusuk. Pada saat itulah Xing Jue menemukan bahwa suara itu berasal dari tubuh mereka. Meskipun benda-benda ini tidak memiliki mulut, mereka memiliki sepasang pupil putih pucat. Pupilnya tidak dipenuhi dingin, seperti setan dari neraka, tanpa jejak emosi. Yang terpenting adalah masing-masing dari mereka memiliki perang tingkat tinggi Saint Power, dan ada lusinan di sini saat ini. Tetapi pada saat ini, monster-monster ini benar-benar ingin menembus ke dalam tubuh gadis darah. Di bawah serangan mereka, pertahanan yang dibentuk oleh gas merah darah dari gadis darah menjadi semakin lemah, dan wajahnya semakin pucat. Tidak lama. Ruang waktu. Melihat ini, Xing Jue melangkah maju, melambaikan pedang panjang kutukan hitam di tangannya, dan melompat ke dalamnya. Om.
Kembali ke alam fana, Xingjue menggunakan ruang waktu ini untuk menutupi kota besar dan menjadi ruang mandiri. Tapi sekarang di sini, setelah Xingjue menggunakan ruang waktu ini, sebenarnya hanya setengah jalan. Topeng biru membungkus Xingjue, Suemei dan benda-benda misterius di dalamnya. Namun, meskipun aura ruang dan waktu beberapa kali lebih lemah saat ini, waktu dan ruang adalah keterampilan bela diri tingkat surga. Pada saat ini, Xingjue tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan bisa menyentuh jejak batas Dewa Perang, dan benda-benda aneh itu kekuatannya juga banyak ditekan oleh Xingjue. Bab 504 Kebencian Jiwa Darah. Chirp, chirp, chirp. Ketika Xingjue muncul, monster-monster itu berbalik dan bergegas menuju Xingjue. Kecepatan mereka sangat cepat dan kekuatan mereka sangat tirani. Sebelum mereka menyerang, Xingjue dapat dengan jelas merasakan paksaan yang mereka pancarkan. Hanya pada saat inilah Xingjue akhirnya mengerti mengapa bahkan saudari sedarah tidak dapat menahan serangan monster-monster ini, karena bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sangat sulit untuk melawan. Geser. Cirp cirp cirp. Pedang kutukan hitam di tangan Xingjue, pemborosan yang sangat cepat, bulan sabit darah hitam berbentuk setengah lingkaran, terus-menerus terbang di sekitar Xingjue sebagai semi sumbu, dan setiap kali menari, akan ada menjadi jeritan tangisan monster. Apa ini? Ini sangat aneh. Tapi yang mengejutkan Xingjue, ketika dia membelah monster itu dengan pedang panjang kutukan hitam, monster itu tidak hanya tidak mati, itu benar-benar terbelah menjadi dua bagian. Tapi masih dengan gigih menjarah ke arah Xingjue. Shua, shua, shua. Karena semakin banyak monster, pedang kutukan hitam di tangan Xingjue menjadi semakin cepat, dan di bawah pengepungan monster dalam jumlah besar, situasi Xingjue menjadi semakin berbahaya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Saat Xingjue Wei berurusan dengan monster yang sulit ini, suara gadis darah tiba-tiba datang dari belakangnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat gadis darah itu duduk rata di tanah. Memandang dirinya sendiri dengan bodoh, seolah-olah dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Bodoh, aku saudaramu, kamu saudara perempuanku, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Melihat gadis berdarah itu saat ini, sudut mulut Xingjue sedikit terangkat, memperlihatkan senyum lembut. Meskipun permukaannya damai, Xingjue sangat gembira di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa aura gadis darah telah berubah. Yang paling penting adalah bahwa gadis darah ini bukanlah gadis yang baik dan pengecut. Artinya, meskipun kesadaran gadis berdarah itu telah sepenuhnya ditempati oleh pikiran jahat, masih ada ruang untuk perubahan, setidaknya saat ini, Xingjue telah menemukan perubahannya. Poof! Wow! Tapi pada saat ini, Xingjue tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Pada saat yang sama, dia merasakan cairan panas melonjak di dadanya. Ketika rasa panas itu keluar, Xingjue baru kemudian saya menyadarinya itu adalah darah. Ketika Xingjue tidak memperhatikan, monster benar-benar memanfaatkannya dan menghancurkan armor senjata spiritual Xingjue. Pada saat ini, itu menempel di punggung Xingjue, dan kekuatan aneh datang terus-menerus memukul Xingjue, sebenarnya ingin masuk ke tubuh Xingjue. Sialan! Menghadapi situasi seperti itu, Xingjue menahan rasa sakit yang hebat dan mengayunkan pedang kutukan hitam di tangannya untuk memotong monster yang berencana menyerang tubuhnya menjadi dua bagian. Berhenti, tidak ada gunanya. Tetapi pada saat ini, suara gadis darah itu tiba-tiba terdengar, dan hampir bersamaan dengan suara itu terdengar, Xingjue terkejut menemukan bahwa gadis darah itu telah mengalir ke tubuhnya, dan kental telapak tangan yang tertutup gas berwarna merah darah telah menghantam monster di belakangnya. Dan ketika telapak tangan gadis darah itu dilepaskan ke monster itu, Xingjue terkejut menemukan bahwa monster itu berubah menjadi gas merah darah dengan suara teredam, dan mengelilingi telapak tangan gadis darah itu, mengebor ke dalam tubuhnya, sepertinya monster itu dimurnikan oleh saudari sedarah. Kicau. Puci. Setelah memurnikan monster ini, telapak tangan gadis darah itu meraih monster lain yang menyerang Xingjue lagi, dan monster ini sama seperti yang sebelumnya, membuat suara keras setelah teriakan melengking dan suara teredam, itu berubah menjadi gumpalan gas berwarna merah darah dan bergabung ke dalam tubuh gadis berdarah itu. Cirp, cirp, cirp. Pada saat ini, monster-monster itu sepertinya menyadari bahwa situasinya salah, dan mereka berbalik dan melarikan diri ke segala arah.
Namun, gadis darah itu tidak berniat membiarkan mereka pergi. Raksasa merah darah mitangan meledak, meraih 3 monster dalam satu gerakan, dan sama halnya, monster itu disempurnakan saat menyentuh telapak tangan gadis darah itu. Cirp, cirp. Kecepatan gadis berdarah itu sangat cepat, dan kekuatannya semakin kuat, dan gas di tubuhnya semakin tebal dan tebal. Ketika monster-monster ini melarikan diri dengan panik, itu telah terjadi. Menciptakan peluang yang sangat baik untuk gadis darah. Sesaat kungfu, monster yang sudah berjumlah ratusan itu, semuanya disempurnakan oleh gadis darah itu. Kakak, benda apa ini? Ketika 5 monster terakhir ditangkap oleh saudari sedarah dan disempurnakan olehnya, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, karena dia menemukan bahwa hanya dalam waktu singkat, nafas saudari sedarah malah meningkat cukup banyak. Tetapi ketika Xing Jue mengatakan ini, dia menyesalinya, karena ketika gadis berdarah itu menoleh dan melemparkan sepasang murid darah ke arahnya, Xing Jue terkejut menemukan bahwa pada saat ini, darah di mata gadis darah penuh dengan niat membunuh. Mereka disebut darah jiwa kebencian. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah gadis darah itu tiba-tiba menutup matanya setelah melihat dirinya sendiri, dan ketika dia membuka matanya lagi setelah menarik napas dalam-dalam, aura pembunuh di matanya telah menghilang, yang menunjukkan bahwa aura pembunuh yang dia pancarkan sebelumnya tidak ditujukan pada Xing Jue. Tetapi lebih seperti itu dihasilkan saat membunuh monster-monster itu. Hei, saudari, apa jiwa darah yang membenci itu? Melihat bahwa saudari sedarah itu tidak membencinya, Xing Jue bahkan lebih senang. Jangan bicara tentang adik perempuanmu, dan beritahu adik perempuanku untuk berhati-hati bahwa aku akan membunuhmu. Begitu suara Xing Jue turun, gadis darah itu memperingatkan dengan keras, dan tampak ingin menyerang Xing Jue. Namun meski begitu, kali ini, di murid darahnya, tidak ada niat membunuh, tetapi hanya tatapan tajam ke arah Xing Jue, dan perilakunya membuat Xing Jue semakin diam-diam bahagia, karena dia tahu itu sebelumnya pahlawan yang menyelamatkan kecantikan bermain banyak peran, setidaknya mengubah pandangan gadis berdarah tentang dirinya sendiri. Kakak, aku tahu kamu membenci kakakku, tapi aku tidak bisa membantu kakakku. Kakakku hanya kapten di Camp Tianji. Jenderal Zhao jauh lebih tua dariku. Aku tidak berani melanggar perintahnya. Xing Jue tampil polos, seolah-olah dia tidak tahu formasi penyergapan, dia diancam. Karena dia tahu bahwa ketika gadis berdarah itu mengatakan yang sebenarnya tentang keluarga Li, dia bukan lagi gadis berdarah pengecut dan baik hati. Hanya saja pada titik tertentu dia mungkin berterima kasih kepada Xing Jue karena itu membantunya memulihkan penampilannya, tetapi kemudian karena Jenderal Zhao mengaktifkan formasi penyergapan Dao Surgawi, gadis berdarah itu merasa bahwa Xing Jue telah menipunya, dan itulah mengapa dia begitu geram. Jangan munafik. Aku dengan jelas mendengar jenderal itu memanggilmu tuanku. Aku tidak akan mempercayai orang sepertimu dengan mudah. Mengenai perilaku Xing Jue yang sedikit nakal, gadis darah itu menatap Xing Jue lagi, dan kemudian mengabaikannya. Xing Jue benar-benar berjalan menuju kedalaman gua. Kakak, saudari, kamu masih belum memberitahuku apa itu jiwa darah kebencian? Melihat ini, Xing Jue tersenyum, dan kemudian dengan berani mengejar saudari sedarah itu. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan rasa sakitnya. Kembali, karena dia senang dengan perubahan saudara perempuan sedarah, dan dia harus tahu bahwa di tempat seperti itu, jika dia bisa bergabung dengan saudara perempuan sedarah, dia akan memiliki harapan terbaik untuk keluar hidup-hidup. Jiwa darah kebencian ini adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Melihat pertanyaan Xing Jue, Sue Mei menjawab dengan datar. Ini adalah harta yang diwariskan kepadamu oleh orang tuamu? Ekspresi terkejut melintas di wajah Xing Jue. Jiwa darah kebencian dimurnikan dari sisa-sisa orang yang mati secara tidak adil melalui teknik terlarang. Jiwa darah kebencian penuh dengan kebencian, dan itu adalah perwujudan kebencian. Jika diintegrasikan ke dalam tubuh seseorang, itu akan mengubah karakter seseorang. Pikiran, membuatnya kejam dan tidak berperasaan, hingga berevolusi menjadi alat pembunuh berdarah dingin. Kata gadis berdarah itu dengan ringan. Mendengar ini, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya, kulit kepalanya mati rasa, dan dia takut itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya setelah beberapa saat,
karena dia tiba-tiba teringat bahwa ketika jiwa darah kebencian menginginkannya menembus ke dalam tubuhnya, banyak ketidakbahagiaan benar-benar muncul di hatinya. Namun, darah jiwa kebencian ini sangat bermanfaat bagiku, karena tetesan darah ini semuanya dimurnikan dari sisa-sisa bangsaku, dan mereka berhubungan denganku dengan darah, jadi ketika aku memurnikan jiwa darah kebencian ini, tidak hanya itu tidak akan membuat karakter saya menjadi kasar. Sebaliknya, sifat brutal saya akan tertahan. Saat gadis berdarah itu berjalan ke depan, dia memberitahu Xing Jue bahwa meskipun dia terlihat seperti tidak peduli dengan Xing Jue, dia memberitahu Xing Jue tentang tetesan darah secara mendetail. Jadi begitu, ya. Xing Jue tiba-tiba mengerti pada saat ini, tetapi dia harus mengagumi niat baik orang tua Sue Mei. Seberapa bertekad untuk mengatakan bahwa Anda telah menyempurnakan klan Anda menjadi sesuatu seperti ini dengan tangan Anda sendiri? Setelah itu, Xing Jue terus bertanya kepada gadis darah itu tentang hal-hal lain, tetapi gadis darah itu tidak pernah berbicara lagi sampai gua berakhir, dan sebuah gerbang pesona besar muncul di depan mereka berdua lagi. Kekuatan jiwa darah kebencian akan bervariasi sesuai dengan kekuatannya dalam hidup, dan menurut kekuatan jiwa darah kebencian, orang tua saya memisahkan mereka dengan pesona. Dan jiwa darah kebencian di balik gerbang pesona. Baik kekuatan maupun kebencian 2 kali lebih kuat dari yang Anda lihat sebelumnya. Gadis berdarah itu berhenti di depan gerbang penghalang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Seberapa yakin kamu bisa memperbaikinya? Xing Jue bertanya. Tidak yakin. Gadis darah itu menjawab dengan ringan. Apakah tidak ada jalan keluar lain? Xing Jue bertanya lagi. Tidak, hanya ada satu jalan keluar di sini, dan itu ada di ujung makam kuno ini. Jika kamu takut, kamu bisa mengikutiku. Aku akan melindungimu. Aku akan membalas kebaikanmu sebelumnya. Gadis berdarah itu tiba-tiba menoleh, dia melemparkan murid darah itu ke Xing Jue. Hei, kamu hanya perlu memperbaikinya dengan ketenangan pikiran nanti. Aku akan membantumu memblokir orang-orang tambahan. Tapi untuk gadis berdarah itu, Xing Jue tersenyum sedikit, menunjukkan sisi keras kepalanya, dan kemudian melanjutkan. Pedang panjang kutukan hitam di tangannya, dia melangkah ke gerbang pesona terlebih dahulu. Bodoh! Melihat perilaku sembrono Xing Jue, Sue Mei mengerutkan kening, dan ekspresi gugup muncul di wajahnya, lalu dia dengan cepat mengikutinya. Bab 505 Jiwa Gelap. Wow, gua ini jauh lebih mengesankan dari gua sebelumnya. Hah, apakah itu magma di bawah? Setelah melewati gerbang penghalang, Xing Jue dan Sue Mei melihat sebuah gua melingkar di depan mereka. Luas, tapi area tengah terlihat seperti lembah kecil. Di bawah lembah terdapat cairan merah yang berjatuhan, tidak ada atmosfer khusus, tetapi terlihat seperti magma jauh di dalam tanah. Dan di sekitar gua, ada lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter sekitar 2 meter, padat di sekitar gua seperti sarang semut, meskipun kita tahu bahwa mungkin ada orang yang mematikan dan berbahaya yang bersembunyi di sana, tetapi karena kita bergaul dengan saudara perempuan darah itu adalah cukup harmonis. Jadi suasana hati Xing Jue luar biasa nyaman. Itu bukan magma, tapi darah bangsaku. Gadis darah itu menatap cairan merah yang berjatuhan di lembah, dengan sedikit sentimentalitas di matanya. Darah? Apa fungsi dari darah ini? Xing Jue bertanya dengan heran. Berikan pakan untuk darah jiwa kebencian di sini, agar mereka tumbuh. Melihat bahwa pakan darah telah berkurang begitu banyak, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan mereka sangat cepat, dan mereka seharusnya tumbuh menjadi evolusioner bentuk. Melihatnya seperti ini. Mereka kekuatannya tidak hanya 2 kali lebih kuat dari jiwa darah sebelumnya, mungkin beberapa kali. Gadis darah itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke lubang di sekitar dinding batu, miliknya mata penuh kewaspadaan. Gulu. Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau menelan ludahnya, bercak keringat dingin mulai muncul di dahinya, beberapa kali lebih kuat dari jiwa darah sebelumnya. Melihat gua-gua di dinding batu saat ini, setidaknya ada ribuan, begitu banyak jiwa darah yang begitu kuat, hanya memikirkan Xing Jue terasa tidak berdaya. Apa yang terjadi dengan pesona ini? Menghadapi situasi seperti itu, Xing Jue buru-buru mengalihkan pandangannya ke pesona yang baru saja dia lewati, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pesona yang ada sebelumnya telah menghilang, dan orang di belakangnya dia sebenarnya itu adalah dinding batu yang tebal.
Jangan melihatnya, kamu hanya diperbolehkan masuk dan tidak keluar di sini, tidak ada jalan keluar selain bergerak maju. Melihat ekspresi jelek di wajah Xingjue, Sue Mei meliriknya dengan ringan. Apakah kamu yakin bahwa apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu adalah harta karun? Setelah mendengar kata-kata saudari sedarah, wajah pucat Xingjue langsung berubah menjadi ungu, karena dia merasa itu bukan seperti harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Ini hanyalah sebuah kuburan untuk dihukum mati. Takut, berdiri saja di belakangku. Sue Mei menatap Xingjue dengan keras, menunjukkan ekspresi jijik. Bum, gemuruh, gemuruh. Tapi pada saat ini, semburan raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari segala arah, menyebar ke telinga mereka berdua terus-menerus. Pada saat ini, Xingjue dapat dengan jelas merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, dinding batu di sekitarnya bergetar, dan bahkan genangan darah di bawah lembah mulai berjatuhan dengan keras, seolah ingin bergegas ke pantai. Kakak, berdiri di belakangku. Aku akan melawan mereka, kamu menemukan kesempatan untuk memperbaiki. Melihat ini, Xingjue juga menyadari apa yang akan terjadi. Dengan tergesa-gesa melepas pedang panjang kutukan hitam yang ada di bahunya, dan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, tampak siap. Karena pada saat ini, dia juga merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya yang begitu kuat sehingga dia takut, dan mereka adalah ngebut ke segala arah. Dekat. Kirp cirp cirp cirp. Dalam sekejap, suara kicau aneh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi gua besar itu, suara yang menusuk telinga menembus tirai telinga dan tercermin di dasar hati, tidak hanya hati tetapi bahkan jiwa terinfeksi oleh ki, gemetar karenanya, dan pada saat ini, sejumlah besar sosok mulai terbang keluar dari lubang di sekitar gua. Muncul di garis pandang Xingjue dan yang lainnya. Pada saat ini, Xingjue benar-benar menyesal masuk ke sini. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas, dan pupil matanya penuh kepanikan, karena apa yang dihadirkan kepadanya bukan lagi kecebong berukuran setengah meter. Berbentuk jiwa darah yang penuh kebencian. Ini adalah jiwa darah kebencian yang panjangnya lebih dari 1 meter dan dekat dengan tubuh manusia, dan selain sepasang pupil putih yang memancarkan kebencian, mereka juga memiliki 2 lengan panjang dengan sepasang cakar raksasa yang tajam di atas lengannya. Hal utama adalah bahwa aura yang memancar dari mereka beberapa kali lebih kuat dari jiwa-jiwa berdarah sebelumnya. Cirik, kicau. Ketika jiwa darah yang kesal itu terbang keluar dari gua dan melihat mereka berdua, mereka tidak berhenti sejenak, melambaikan cakar raksasa yang tajam itu, dan dengan teriakan rendah yang menusuk telinga, mereka menghadapi Xingjue dan Sue Mei, membanting, sepertinya sekelompok burung nasar lapar, akhirnya mencari makanan segar. Ingin makan sendiri, tidak berbagi dengan teman manapun. Pergilah ke belakangku, tunggu saja dan jangan bergerak. Tepat ketika Xingjue menatap jiwa darah kebencian dan tidak yakin bagaimana menghadapinya, ketika Xingjue dalam keadaan linglung, tangan giok gadis darah itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, bahu Xingjue melemparkan Xingjue ke belakangnya. Kamu. Xingjue bahkan lebih terkejut ketika dia melihat gadis darah itu berdiri di depannya, dia hanya ingin melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa aura gadis darah itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia telah pulih kekuatan dewa perang tingkat menengah. Wu. Setelah menyeret Xingjue kembali, tubuh Sue Mei sedikit bergetar, dan gas merah darah yang agung keluar dari tubuh kurusnya, seperti banjir yang membanjiri gerbang, naga yang terbangun, momentum itu begitu agung bahkan Xingjue pun terguncang oleh itu. Pada saat ini, Xingjue terkejut menemukan bahwa gas yang dipancarkan oleh tubuh gadis berdarah itu tidak hanya gas, tetapi juga perasaan darah yang kental, gas menyebar, lebih seperti kabut darah tebal, kekuatannya yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini, Xingjue akhirnya mengerti mengapa gadis berdarah itu masuk meskipun mengetahui bahaya di dalamnya, ternyata kekuatannya baru saja pulih, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi jiwa darah yang ganas tersebut. Wu, kicau. Gadis berdarah itu berkata bahwa gas merah darah yang dipancarkan seperti setan haus darah yang tak terlihat, dengan suara menakutkan seperti hantu yang menangis atau melolong serigala, itu dengan cepat menyebar, dan itu hanya menelan selusin jiwa darah yang membenci dalam sekejap. Bahkan sebelum jiwa bisa menjerit, itu sudah berubah menjadi gumpalan gas berwarna merah darah, yang disempurnakan oleh gadis berdarah itu.
tubuh yang mengerikan. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tidak dapat menahan nafas, memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu, dan naik ke level yang lebih tinggi. Xing Jue tidak dapat membayangkan, jika gadis darah akan membunuh jiwa darah di sini, akankah semua pemurnian akan langsung menembus dewa perang tingkat tinggi. Kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan, hanya dengan memikirkannya saja, membuat orang merasa mengerikan. Meskipun kecepatan kultivasi yang mengandalkan Soul Devouring Jue Xing Jue bisa disebut monster, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuan sedarah, itu tidak signifikan dan tidak dapat dibandingkan. Wu! Cirp cirp cirp. Ketika Xing Jue kagum dengan tubuh roh jahat dari saudari sedarah itu telah bertarung dengan jiwa darah yang ganas itu secara menyeluruh, dan darah yang dipancarkan oleh saudari sedarah kabut sudah diringkas menjadi dua tangan raksasa sepanjang beberapa kaki. Tangan raksasa itu bergerak di udara, dan tanpa satu gelombang pun. Beberapa jiwa darah jatuh ke dalamnya dan disempurnakan oleh mereka. Namun, serangan gadis darah yang kuat, bahkan menakutkan tidak dapat menang, karena jumlah jiwa darah yang membenci di sini sangat besar. Meskipun ratusan dari mereka telah muncul saat ini, masih ada beberapa di gua-gua sekitarnya. Jiwa darah padat menyembur keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah tidak ada habisnya. Mereka tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan, lebih seperti mereka telah kehilangan akal sehat. Mereka tampaknya tidak takut sama sekali dengan gas merah darah dari saudari sedarah, dan menyerang Xing Jue dan mereka dengan putus asa. Dan di bawah serangan yang begitu kuat, kekuatan gadis berdarah itu juga sangat terbatas. Secara bertahap, dia tidak bisa lagi memurnikan jiwa darah itu seperti yang dia inginkan, dan hanya bisa memblokir serangan mereka dengan seluruh kekuatannya, sambil mencari peluang untuk memurnikannya. Satu persatu singkirkan jiwa darah kebencian ini. Wu! Kicau! Pada saat ini, ada jeritan dan raungan yang mengganggu di mana-mana di telinga Xing Jue. Seperti dua iblis ganas yang bertarung dan bertarung. Meskipun kekuatan saudari sedarah telah pulih, meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi di bawah serangan sejumlah besar jiwa darah yang membenci, tidak peduli seberapa kuat saudari darah itu. Sepertinya masih sedikit tidak cukup. Sungguh pria yang licik. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan cemberut, karena dia sudah menemukannya. Bukannya jiwa darah yang membenci ini tidak cerdas, tetapi justru sebaliknya, karena jika mereka berlarian seperti jiwa darah yang membenci di luar, itu akan menciptakan peluang bagi saudara perempuan berdarah dan membuat mereka mati lebih cepat. Sebaliknya, saat mereka bertarung melawan saudara sedarah dengan sekuat tenaga saat ini, mereka memiliki peluang besar untuk menang. Bisa dikatakan jika kebuntuan ini terus berlanjut, peluang menang mereka akan menjadi 100%. Tampaknya kita tidak bisa lagi berdiri dan menonton. Melihat gadis darah itu secara bertahap kehilangan pijakan, Xing Jue tidak bisa lagi menghibur dirinya sendiri. Meskipun menghadapi begitu banyak jiwa darah, dia tampak begitu tidak berarti dalam hal kekuatan, dan serangannya sama sekali tidak efektif. Tapi Xing Jue tiba-tiba memikirkan sebuah metode, ide yang hampir gila, tetapi dalam situasi seperti itu, Xing Jue lebih suka meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang dan mencobanya. Scrap, biarkan kamu melihat jiwa-jiwa gelap dari klan pemakan jiwaku. Bang! Tiba-tiba, Xing Jue meraung keras, dan gemuruh suara meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa gelap yang hidup jauh di dalam tubuhnya seperti naga yang pergi ke laut, atau harimau yang turun gunung. Meledak keluar dari tubuhnya, momentumnya tidak lebih lemah daripada kabut darah gadis darah, dan bahkan lebih baik. Roar! Ketika kekuatan jiwa Xing Jue menyembur keluar, itu benar-benar terkondensasi menjadi naga hitam gelap sepanjang puluhan meter. Naga hitam gelap melayang di langit. Murid putih besar menatap ke bawah ke arah jiwa darah yang terus-menerus menjarah, seperti seorang raja yang menguasai dunia, memandang rendah sekelompok tentara udang yang rapuh dan jenderal kepiting. Bab 506 Raja Jiwa. Roar. Xing Jue adalah naga hitam pekat yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa, melayang di langit, meskipun dibentuk oleh gas jiwa yang terkondensasi, ia hidup dan seperti nafas manusia. Itu tampak seperti naga raksasa sungguhan yang melayang di sini, tetapi yang terhubung ke ekor naga hitam ini adalah Xing Jue dengan mata tajam, memindai jiwa darah yang membenci. Mengaum. Tiba-tiba, sinar niat membunuh melintas di mata Xing Jue, dan pada saat yang sama, naga hitam melayang di atasnya,
Setelah raungan keras, mengayunkan tubuh naga dengan kecepatan kilat, aura raptor keluar ke laut bergegas menuju jiwa darah yang penuh kebencian itu. Kicau. Kecepatan naga hitam itu begitu cepat sehingga jiwa darah kebencian itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan ketika mulutnya yang berdarah tertutup, jiwa darah kebencian yang panjangnya lebih dari 1 meter ditelan olehnya. Waktu teriak berulang kali meskipun jiwa darah berjuang keras dan ingin melarikan diri, itu tidak berguna di depan kekuatan naga hitam yang kuat. Apa ini? Melihat naga hitam yang tiba-tiba terlihat, gadis darah yang mencoba yang terbaik untuk melawan jiwa darah kebencian terkejut karenanya, dan wajahnya yang polos penuh dengan kejutan. Karena dia menemukan dengan takjub bahwa naga hitam sebenarnya dibentuk oleh kekuatan jiwa yang kental, dan naga raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa benar-benar dapat melahap jiwa darah yang membenci yang kekuatannya berada pada tingkat suci pertempuran tingkat tinggi, dan sepenuhnya menekannya. Itu tak terbayangkan, sesuatu yang bisa disebut menantang surga, tetapi pada saat berikutnya, dia benar-benar terpana. Puff! Naga hitam mengirimkan gelombang aneh dari ekornya, dan ketika gelombang itu mencapai mulutnya, jiwa darah yang penuh kebencian yang terkandung di mulutnya berubah menjadi aura berdarah dengan suara teredam. Itu mengalir ke tubuh naga hitam, dan akhirnya diserap oleh tubuh Xinjue. Jiwa darah kebencian yang hanya bisa disuling oleh gadis darah itu sebenarnya disempurnakan oleh Xinjue. Siapa kamu? Melihat pemandangan di depannya, wajah Suemei benar-benar kusam. Dia sepertinya tidak bisa mempercayai matanya, tetapi karena serangan darah jiwa kebencian terlalu ganas pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk bertanya. Xinjue bagaimana melakukannya setelah semua ini? Setelah pertanyaan samar di hati saya sekali lagi mengerahkan seluruh energi saya ke gigi dan cakar yang padat dan menggerogoti, terus-menerus menyerang jiwa darah kebencian. Ini benar-benar berhasil. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan gadis berdarah itu, wajah Xinjue penuh kejutan. Jiwa darah yang membenci ini bukanlah tubuh yang utuh, bisa dikatakan sebagai tubuh jiwa yang bermutasi, dan Xinjue miliknya. Soul Devouring Art kebetulan menjadi musuh dari tubuh jiwa. Tubuh jiwa, jiwa binatang, termasuk jiwa esensi, Xinjue dapat disempurnakan selama itu menggerakkan seni pemakan jiwa meskipun naga raksasa itu tampaknya dibentuk oleh kekuatan jiwa yang terkondensasi. Ia tidak memiliki kekuatan yang mematikan sama sekali, tetapi itu bisa disempurnakan dengan seni pemakan jiwa setelah mengemudi. Dia adalah iblis yang mencekik tubuh jiwa. Mengaum. Kemudian, disertai dengan raungan naga lainnya, naga hitam pekat mulai melahapnya dengan sembrono, dan puluhan jiwa darah yang membenci ditelan oleh Xinjue dalam sekejap mata, dan kecepatannya tidak lemah sama sekali. Kabut yang dipancarkan oleh tubuh roh jahat Yu Suemei mengejutkan jiwa-jiwa darah itu, dan mereka terkubur di bawah mulut naga sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan setelah tembakan Xinjue, tekanan darah gadis itu langsung berkurang setengahnya, yang juga memberi gadis darah itu kemampuan untuk melawan untuk sementara, hanya karena tembakan Xinjue, situasi pertempuran berubah secara mengejutkan. Setelah beberapa saat, kicau-kicau. Ratusan jiwa darah yang membenci telah dimakan oleh Xinjue dan Suemei meskipun tidak ada lagi jiwa darah di gua-gua sekitarnya, masih ada hampir 1000 jiwa darah di gua ini saat ini. Namun, jika ini terus berlanjut, dalam waktu setengah jam, mereka akan memusnahkan seluruh pasukan, dan semuanya akan disempurnakan oleh Xinjue dan Suemei. Cirp-cirp-cirp. Jiwa darah spiritual dan kebencian ini tampaknya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, mereka benar-benar menghentikan serangan mereka yang hampir gila, sebaliknya mereka mundur, dan terus membuat suara menusuk itu. Tapi mendengarkannya sekarang, suaranya benar-benar telah berubah, dan perubahan ini lebih seperti bahasa, sama seperti kelompok darah jiwa ini, mereka sedang berkomunikasi. Ho-ho! Cirp, cirp. Tiba-tiba, jiwa darah yang kesal itu berputar sangat cepat, dan dalam sekejap ada darah, badai merah di udara, dan terdengar suara angin menderu yang memekakkan telinga, dan jeritan jiwa darah yang menusuk. Aura semacam ini agresif, dan pemandangan seperti ini membuat Xinjue dan Suemei merasa lebih bersemangat, terganggu. Tidak, mereka harus cocok satu sama lain. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, Xinjue dapat merasakan bahwa banyak jiwa darah yang membenci terus-menerus menghilang. Tetapi sebaliknya, di tengah badai,
Ada kekuatan yang kuat berkumpul dengan sangat cepat. Kecepatan cepat sangat cepat. Pada saat ini saja sepertinya dia telah mencapai level God of War, dan masih mendaki dengan sangat cepat. Mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, gadis darah itu tiba-tiba menyadari, cahaya darah yang menyilaukan tiba-tiba meledak di matanya yang berwarna darah, dan kemudian dua sinar merah darah meledak, menembak ke arah badai yang mengembun oleh darah jiwa yang membenci. Bang! Cirp-cirp. Serangan gadis darah bukanlah masalah kecil. Ketika dia menyentuh badai berwarna darah, riak energi tirani meledak seketika. Pada saat ini, badai berwarna merah darah runtuh. Pada saat yang sama, tak terhitung jumlahnya dendam darah jiwa suara kicau juga datang darinya, dan itu adalah suara kicau rendah yang terluka, menandakan bahwa mereka telah terluka oleh pukulan saudara perempuan darah itu. Riak energi menyebar perlahan, tetapi mata Xing Jue penuh dengan kesungguhan, karena dia menemukan bahwa meskipun serangan saudari sedarah mencegah mereka menggumpal, keberadaan yang menakutkan telah muncul di riak energi. Wow! Tiba-tiba, sebuah suara yang cukup kuat untuk menembus langit dan mengandung paksaan yang kuat tiba-tiba datang dari riak energi. Pada saat yang sama, badai yang kuat menyapu, menerbangkan riak energi dalam sekejap, dan pada saat ini keberadaan yang menakutkan itu akhirnya muncul di depan Xing Jue dan Sue Mei. Itu adalah monster yang panjangnya hampir 3 meter, dengan bentuk tubuh manusia, tetapi beberapa kali lebih tebal dari manusia. Tubuh monster itu masih tembus cahaya, seperti tubuh jiwa, dan ada ekor tebal yang berayun-ayun di belakangnya. Selain sepasang pupil putih, monster itu juga memiliki mulut besar seperti katak, dan pupil putih itu tampaknya mengumpulkan lebih banyak kebijaksanaan, dan mereka dengan hati-hati memindai Xing Jue dan Sue Mei. Cirp hau-hau. Mengelilingi monster ini, masih ada hampir 100 jiwa darah yang kesal menggeliat di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang menyembah pemimpin mereka, dan kekuatan orang suci pertempuran berpangkat tinggi mereka jauh lebih buruk daripada ini. Monster dengan dewa perang tingkat menengah, dan memang hanya bisa direduksi menjadi dinas militer yang menundukkan kepalanya. Bukannya aku akan menyakitimu, sebenarnya, aku membantumu. Tapi ketika Xing Jue dan Sue Mei menatap monster ini dengan gugup, menjaga dari serangannya, dia benar-benar berbicara, dan suaranya seaneh ratusan orang berbicara dalam satu kalimat, dan suara ratusan orang penuh dengan kebencian dan kekejaman yang tak ada habisnya, dan ketika suara mereka dipadatkan, hanya ada dua kata untuk menggambarkannya. Yaitu horor. Kamu jelas ingin menangkap tubuhku dan mengendalikan segalanya tentangku, bagaimana kamu bisa membantuku? Gadis berdarah itu menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun dia tahu bahwa senior klannya yang berbicara dengannya, tetapi di wajahnya adalah tidak ada perubahan suasana hati sama sekali. Kamu adalah tubuh roh jahat. Bagaimana kami bisa menempati tubuhmu dengan kekuatan kami? Bahkan jika kami memasuki tubuhmu, itu hanya akan meningkatkan kebencianmu dan memaksimalkan potensimu. Jangan dengarkan kamu menurut orang. Tuaku, jika kamu memurnikanku, itu hanya akan menahan kekuatanmu yang sebenarnya, dan itu hanya akan melukai dirimu sendiri. Ingin membalas dendam untuk orang tuamu? Dunia memperlakukan kami seperti ini, mengapa kamu harus memperlakukan mereka dengan baik? Kamu bisa saja menjadi raja dunia ini, mengapa kamu harus bersabar dengan dunia dan rela diintimidasi dan dihina oleh mereka yang lemah? Suara menakutkan itu terdengar lagi. Seperti 100 setan yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Hidupku terserah orang tuaku. Jalanku ditentukan oleh orang tuaku. Kamu tidak perlu banyak bicara, aku akan menyempurnakanmu hari ini. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam keputusannya. Oke, karena kamu tidak memikirkan kekerabatan, aku sangat baik. Maka aku tidak perlu berbicara omong kosong denganmu, biarkan aku membantumu menyelesaikan rencana besarmu, untuk berkompromi. Wajah monster itu menjadi sangat ganas, dan akhirnya menunjukkan sisi aslinya, yaitu ingin menduduki gadis berdarah itu. Saat dia berbicara, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan dengan raungan yang memekakkan telinga dan menakutkan itu bergegas menuju saudara perempuan berdarah dan Xing Jue dengan aura yang kuat dan memikat. Ini sangat kuat. Dengan sikap yang begitu mengesankan, kekuatan Xing Jue saat ini tidak dapat dilawan sama sekali. Dia mundur lagi, dan akhirnya duduk lumpuh di bawah dinding, menutupi kepalanya dengan tangan untuk menahan paksaan yang kuat ini.
Bahkan jika kekuatan jiwa Xingjue dapat memurnikan tubuh jiwa, monster ini jelas tidak berada dalam jangkauan pemurniannya, dan monster yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkannya. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan tubuh roh jahat, kekuatan sebenarnya. Wah! Tiba-tiba, gadis berdarah itu memisahkan kakinya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Rambut hitam panjangnya berdiri terbalik dan menari dengan liar. Pada saat yang sama, nafas agung keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kabut darah setebal darah menutupi mata Xingjue, dan aura yang kuat itu mengejutkan hati Xingjue. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan gadis berdarah itu akan melampaui kekuatan kelas menengah. Batas Dewa Perang, perasaan itu, tampaknya adalah Dewa Perang tingkat tinggi. Bab 507 Tubuh Roh Jahat. Wow! Kabut darah yang dipancarkan oleh gadis berdarah itu membentuk kepala beberapa puluh kaki di udara. Kepala besar itu tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, tidak memiliki hidung, tidak memiliki rambut, dan tidak memiliki mata. Dapat dilihat bahwa itu adalah manusia atau binatang, tetapi memiliki mulut berdarah yang membuat orang merasa sangat ketakutan. Yang paling mengejutkan Xingjue adalah setelah kepalanya muncul, dia benar-benar merasa terengah-engah, tubuhnya bergetar tak terkendali, bahkan sumber jiwanya pun mulai bingung. Pada saat ini, Xingjue sangat meragukan apakah kekuatan kepala ini benar. Masih ada di level God of War, ini adalah pertama kalinya Xingjue merasakan ancaman yang begitu kuat. Pada saat ini, mulut berdarah sudah terbuka, menampakkan gigi putih, memancarkan aura yang lebih agresif, dan ketika membuat raungan yang mengerikan, itu dilahap oleh jiwa darah yang marah yang menyerang bagian depan dan pergi. Itu tampak seperti iblis berusia 1000 tahun, mencoba melahap sekelompok setan kecil Tao, tetapi murid putih dari kelompok jiwa darah yang membenci, termasuk wajah monster itu, penuh ketakutan. Pada saat ini mereka gemetar hebat, dan mereka sudah menyerah, karena menghadapi lawan seperti itu, mereka tidak punya ruang untuk bertarung lagi, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mendekat dengan mulut besar dan menelan diri. Kirp, kamu memberontak, kamu akan dihukum oleh surga. Untuk sesaat, jeritan jiwa darah yang kesal dimurnikan terdengar, dan yang paling lucu adalah monster yang masih agresif sebelumnya mengatakan bahwa gadis berdarah memberontak itu harus dikutuk oleh para dewa, dan tampaknya telah lupa bahwa ia harus secara paksa menduduki tubuh gadis berdarah sebelumnya. Setelah memurnikan semua jiwa darah yang membenci di dalam gua, kepala besar itu langsung menghilang, berubah menjadi awan besar kabut darah lagi, dan kemudian kabut darah perlahan kembali ke tubuh gadis darah itu. Paf! Tetapi pada saat ini, gadis darah itu tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya, dan kemudian memuntahkan seteguk besar darah, dan dia duduk tanpa daya di tanah, dan bahkan napasnya mulai melemah dengan cepat. Kecepatan. Kakak, ada apa denganmu? Melihat pemandangan di depannya, Xingjue terkejut, dan bergegas maju untuk mendukung gadis darah itu. Pada saat ini, dia juga terkejut menemukan bahwa wajah gadis darah yang murni dan polos sepucat kertas, dan bibir merah mungilnya telah berubah menjadi warna cian, dan tubuhnya gemetar tak terkendali, sangat lemah. Melihat ini, Xingjue buru-buru mengeluarkan pil harta karun tingkat tinggi dan memasukkannya ke mulut Suemei. Meskipun pil jenis ini sangat berharga bagi Xingjue, bahkan dia enggan menggunakannya, tetapi melihat tubuh Suemei pada ini saat ini, Xingjue tidak peduli dengan situasinya. Setelah masuknya pil harta karun kelas atas, cahaya lembut terpancar di sekitar tubuh gadis darah itu, dan di bawah pantulan cahaya ini, warna kulit gadis darah itu juga meningkat pesat. Untuk God of War, pil jenis ini dapat menghidupkan kembali selama jiwa tidak hancur, jadi meskipun luka gadis darah cukup serius, di bawah perawatan pil harta karun ini, pipi yang murni juga pulih dengan cepat. Kilau kemerahan muncul, dan tubuh yang gemetar juga menjadi lebih kuat. Terima kasih. Gadis darah, yang pulih, mengangkat kepalanya untuk melihat Xingjue yang cemas, matanya yang merah darah bersinar dengan kecemerlangan kristal, dan bibirnya yang bergetar mengeluarkan tangisan samar. Karena meski dia bodoh, dia bisa menebak nilai pil Xingjue, tapi Xingjue memberinya 2 pil, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Gadis bodoh, terima kasih atas apa yang kamu katakan kepada saudara. Melihat roh jahat di depannya telah benar-benar menghilang, dan dia telah berubah kembali menjadi gadis darah yang mungil dan cantik,
Hati Xing Jue sangat gembira, wajahnya datar. Lebih banyak tersenyum, dan dia diam-diam berkata, lihat datang ke sini untuk membenci jiwa darah benar-benar memiliki efek pengekangan yang sangat baik pada gadis darah. Ngomong-ngomong, Sue Mei, apa yang terjadi padamu sebelumnya? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat lemah? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang terpenting baginya adalah tubuh Sue Mei. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah tubuh asliku. Melihat pertanyaan Xing Jue, Sue Mei perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada agak enggan. Seolah-olah dia tidak ingin memberitahu Xing Jue tentang ini, tapi dia tetap mengatakannya. Tubuh utama? Mungkinkah? Apakah itu tubuh roh jahat? Xing Jue terkejut. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa kepala dengan hanya satu mulut memiliki kekuatan yang begitu kuat dan paksaan yang begitu menakutkan. Yah, tapi dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa memadatkannya sejauh ini, dan itu akan melukai tubuhku, jawab gadis berdarah itu. Dengan kata lain, gadis berdarah itu baru saja memadatkan tubuh roh jahat yang sangat tidak lengkap sehingga hanya tersisa satu mulut. Lalu seberapa mengerikankah tubuh lengkapnya? Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau diam-diam menelan seteguk air. Liur, tersentak. Karena dia sekali lagi memahami kengerian tubuh roh jahat ini. Ini berarti ada monster yang sangat menakutkan yang hidup di tubuh gadis berdarah itu, monster yang penuh keganasan dan amarah, dan iblis dengan aura kuno. Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak bisa tidak mengkhawatirkan gadis darah itu, karena dia selalu merasa bahwa tubuh roh jahat memiliki rahasia lain, dan kemungkinan besar gadis darah itu hanyalah tubuh asrama monster. Sangat khawatir gadis darah itu suatu hari akan ditempati oleh monster itu, dia menjadi monster yang haus darah. Hantu kecil, jika kamu sedang ingin mengkhawatirkan orang lain, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tetapi pada saat ini, suara yang penuh dengan kekuatan kuno dan mengandung paksaan tanpa akhir tiba-tiba terdengar di hati Xing Jue. Dan ketika dia mendengar suara ini, tubuh Xing Jue mau tak mau gemetar hebat, karena itu adalah suara dari keberadaan misterius yang hidup di dalam tubuhnya. Aku hampir lupa bahwa ada monster yang lebih menakutkan lagi yang hidup di tubuhku. Ketika suara itu terdengar, wajah Xing Jue menjadi sangat jelek, karena dia hampir melupakan keberadaan misterius ini. Kentut, jika aku monster, aku pasti sudah memakanmu sejak lama. Tapi apa yang Ling Xing tidak pernah duga adalah bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi dalam pikirannya dari keberadaan misterius, dan dia mendengar semuanya. Hei! Senior, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan bahwa kamu sangat kuat, jauh lebih kuat dari tubuh roh jahat itu, tiba-tiba Xing Jue berkata dengan nada yang sangat sopan. Eksistensi yang kuat, dia tidak berani mengabaikan atau menyinggung perasaannya sedikit pun. Omong kosong, bagaimana bisa tubuh roh jahat dibandingkan dengan dewa ini? Aku tidak akan pernah membantumu. Suara kuno itu terdengar lagi, dan kata-katanya penuh dengan peringatan yang menghina. Senior, apa permintaanmu? Permintaan macam apa yang kamu ingin aku penuhi? Xing Jue sangat senang mendengar ini, yang menunjukkan bahwa keberadaan misterius dan kuat ini memang memiliki tujuan untuk hidup di tubuhnya, dan jika begitu kuat keberadaan bersedia membantu diri sendiri, bahwa Xing Jue hanya beruntung. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini, Dewa akan memberitahumu ketika waktunya sudah tiba. Dan Dewa muncul hari ini untuk mengingatkanmu bahwa tubuh roh jahat ini bukanlah jenis, dan itu akan menjadi musuh dari dunia di masa depan. Dia ditakdirkan untuk menjadi sebaliknya, jadi saya menyarankan Anda untuk membunuhnya sekarang, memotong rumput liar dan membasmi, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Keberadaan misterius itu mengingatkan dengan nada yang sangat bermartabat. Senior, selain ini, apakah ada cara lain untuk menghentikannya? Saudari darah telah memurnikan jiwa darah kebencian, sifat brutalnya telah dikendalikan, dan sifatnya tidak buruk. Terkejut, dia tanpa sadar mengembangkan kasih sayang. Keluarga untuk saudari sedarah. Orang harus tahu bahwa Xing Jue berlatih keras untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika dia membunuh saudari sedarah dengan tangannya sendiri, itu hampir tidak mungkin, kecuali saudari sedarah itu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Berdiri. Keraguan, sulit untuk membuat masalah besar, kamu bisa melakukannya sendiri. Senior.
Setelah melihat reaksi Xing Jue, keberadaan misterius yang mengaku sebagai dewa tampak sedikit marah, meskipun Xing Jue tidak pernah menelepon kembali tidak peduli seberapa banyak dia memanggil, dan Xing Jue menemukan bahwa sumber jiwanya disegel lagi. Artinya, selain dapat dengan bebas menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, Xing Jue tidak lagi dapat memproyeksikan kesadarannya ke sumber jiwanya sendiri, dan sumber jiwanya sebenarnya ditempati oleh keberadaan misterius itu. Saudaraku, ada apa denganmu? Tetapi pada saat ini, suara lembut Sue Mei tiba-tiba terdengar, dan pada saat ini, Xing Jue kembali sadar dalam sekejap, dan terkejut menemukan bahwa Sue Mei menggunakan mata darahnya yang berkedip-kedip. Melihat dirinya sendiri, ada ekspresi gugup di wajahnya. Anda tahu, Xing Jue telah memfokuskan seluruh kesadarannya pada percakapan dengan keberadaan misterius sebelumnya, dan dia sama sekali tidak memperhatikan saudari sedarah, dan percakapan yang sama antara Xing Jue dan keberadaan misterius, saudari sedarah bisa tidak mendengar sama sekali. Di matanya, dia hanya menemukan bahwa Xing Jue tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, itulah mengapa gadis berdarah itu sangat gugup. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak? Kamu memanggilku kakak sebelumnya. Haha, kamu akhirnya mengenaliku sebagai kakak, saudari. Jue sangat gembira, dan saat berbicara, dia bahkan mengulurkan tangan kanannya untuk menggosok rambut hitam lembut gadis darah itu tampak seperti seorang saudara laki-laki yang mencintai saudara perempuannya. Pergilah, siapa yang memanggilmu kakak? Melihat perilaku tak terduga Xing Jue, Sue Mei sedikit tersipu, dan buru-buru mendorong telapak tangan Xing Jue menjauh. Hei, aku baru saja mendengarnya dengan jelas, jangan coba-coba menyangkalnya. Xing Jue sedikit menyipitkan matanya, sama sekali tidak bertentangan dengan reaksi Sue Mei. Aku bertanya padamu, ada apa dengan jiwamu? Mengapa kamu bisa memurnikan darah jiwa kebencian? Mengenai perilaku nakal Xing Jue, Sue Mei menatapnya tajam dan bertanya dengan serius. Hei, saudari, aku lupa memberitahumu, kita sebenarnya adalah jenis yang sama, saudara, aku adalah tubuh jiwa. Omong-omong, tubuh jiwaku lebih kuat daripada tubuhmu yang jahat. Roh. Dengan melelehkan darah jiwa kebencian, Anda juga dapat memurnikan tubuh jiwa lainnya, termasuk roh. Apakah Anda tahu roh? Itu adalah kekuatan jiwa yang terkondensasi antara langit dan bumi. Xing Jue berkata kepada gadis darah dengan hidung dan mata, tentu saja yang disebut tubuhnya yang melahap jiwa sepenuhnya dibuat oleh dirinya sendiri. Tetapi berbicara tentang itu, memang ada kesamaan di antara keduanya. Kabut darah gadis darah itu adalah sangat istimewa, tetapi jiwa Xing Jue ini juga sangat istimewa. Tubuh gadis berdarah itu dihuni oleh roh jahat, tetapi tubuh Xing Jue dihuni oleh seorang pria yang mengaku sebagai dewa. Bab 508 Saudaraku, terima kasih. Tubuh pemakan jiwa. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Sue Mei menatap bingung, jelas dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Xing Jue. Xing Jue mengangguk dengan keras, seolah apa yang dia katakan sebelumnya semuanya benar. Terserah kamu, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa meskipun darah jiwa kebencian ini dimurnikan, itu masih bisa menyerang pikiran orang, mempengaruhi karakter orang, dan meningkatkan kebencian mereka. Karena jiwa darah kebencian ini adalah bangsaku memurnikan, dan saya dapat membentuk efek melawan racun dengan racun, jadi selama saya memurnikannya, itu tidak akan berbahaya, tetapi Anda justru sebaliknya. Mengenai penampilan Xing Jue, Sue Mei cukup tidak berdaya, dan memberitahu Xing Jue dengan sungguh-sungguh setelah memahami ciri-ciri jiwa darah kebencian, dia tidak peduli ekspresi seperti apa yang dimiliki Xing Jue, dia berdiri dan berjalan menuju kedalaman gua, karena gerbang penghalang menuju gua berikutnya sudah terbuka. Orang-orang ini benar-benar aneh. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis darah itu, Xing Jue menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa jiwa-jiwa darah yang dibencinya masih kental di dalam tubuhnya, meskipun dia telah menggunakan jiwanya. Untuk menyempurnakan orang-orang ini, sepertinya tidak sesederhana itu. Jiwa-jiwa darah ini sebenarnya telah memadat bersama, dan memang mereka masih memiliki kecerdasan spiritual, jika bukan karena kekuatan jiwa Xing Jue yang menjebak mereka dengan kuat, mencegah mereka bergerak bebas. Saya khawatir mereka akan menyerang Xing Jue dengan tidak hati-hati saat ini. Momen Badi. Hei, bisakah kamu masuk?
Pada saat ini, suara Sue Mei terdengar lagi, dan dia menatap Xingjue dan menemukan bahwa Sue Mei telah tiba di gerbang pesona, mencubit pinggang Xiaoman dengan satu tangan, beberapa menatap dengan tidak sabar di Xingjue. Masuk, masuk, masuk. Jawab Xingjue tanpa ragu, dan berlari ke arah gadis darah sambil berteriak. Anda harus tahu bahwa gerbang pesona akan segera ditutup setelah masuk. Jika Xingjue tidak mengikuti pergilah masuk, jika gerbang penghalang ditutup, Xingjue akan dipenjara di sini selama sisa hidupnya. Engah. Melihat Xingjue berlari ke arahnya dengan panik, Sue Mei tidak bisa menahan tawa, tetapi dia tampaknya terbiasa dengan keadaan acuh tak acuh. Dia tidak terbiasa tersenyum seperti ini, mungkin dia takut Xingjue akan melihat kesalahannya. Begitu dia berbalik, dia melompat ke gerbang pesona. Hei! Tunggu aku! Melihat gadis berdarah itu benar-benar memasukinya, Xingjue menjadi lebih mendesak. Angin bertiup di bawah kakinya, dan dia telah menggunakan teknik pengendalian angin. Namun, dengan kecepatan yang begitu cepat berpacu, Xingjue hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Telah memasuki gerbang pesona, dan ketika penglihatannya pulih, dia telah memasuki gua lain. Tetapi ketika Xingjue melihat pemandangan di depannya, mau tak mau dia tercengang, karena gua ini jauh berbeda dengan gua sebelumnya. Namun berbeda, meski dinding batu berwarna merah darah masih sedikit aneh, namun kolam air di tengah gua memiliki mengubah segalanya. Kolam airnya tidak besar, dengan diameter sekitar 20 meter, airnya yang jernih panjang dan gelombang mikro beriak, di bawah iluminasi batu neon di dinding batu, kolam air hijau zamrud ini seperti bulan terang yang menggantung terbalik turun ke permukaan ketika Anda datang ke kolam seperti itu. Anda tidak bisa tidak melepaskan kegugupan dan merasa segar kembali. Kamu tunggu aku di sana dulu, aku ingin mandi. Saat Xingjue sedang melihat ke kolam, suara gadis berdarah itu tiba-tiba terdengar. Mandi? Xingjue tampak terkejut, bertanya-tanya mengapa gadis berdarah itu memiliki waktu luang dan keanggunan di tempat yang berbahaya. Di mana aku bisa melihat orang tuaku? Jadi, aku harus berbaikan di sini, tidak peduli apa yang mereka sepertinya, aku ingin mereka melihat sisi terbaikku. Darah. Saat ini adik perempuan itu sudah sampai di tepi kolam, dan dia melambaikan air jernih dengan tangan putih kecilnya, tetapi di wajahnya yang murni, ada kesedihan yang tak terlukiskan. Melihat gadis berdarah saat ini, Xingruo merasa sakit untuk beberapa saat, dia telah mendengar arti dari perkataan gadis berdarah itu, yang artinya orang terakhir yang akan mereka tantang adalah orang tuanya. Dan orang tua saudari sedarah, yang jelas-jelas terluka parah, jelas tidak lengkap sekarang, dan mereka mungkin telah memurnikan diri mereka sendiri menjadi darah jiwa kebencian sebelum mereka mati. Dan berdasarkan hubungan darah orang tuanya, jika saudari sedarah memurnikan mereka, dia harus dapat benar-benar menekan roh jahat di tubuhnya. Hanya saja meminta gadis berdarah untuk membunuh orang tuanya dan memurnikannya dengan tangannya sendiri memang hal yang kejam yang tidak bisa lebih kejam lagi. Oke, cuci dan panggil aku. Ngomong-ngomong, kebetulan aku punya gaun di sini, kamu bisa menggantinya setelah mandi. Xingjue meletakkan gaun merah muda panjang di tanah sambil tersenyum melihat darah. Kata kakak. Rok panjang ini adalah senjata spiritual, tetapi itu hanyalah senjata spiritual tingkat rendah biasa, tetapi saya harus mengatakan bahwa rok ini sangat indah. Rok panjang berwarna merah muda ditutupi dengan potongan kain seperti kelopak bunga, memberi orang semacam itu. Matahari bersinar cerah dan perasaan vitalitas hanya cocok untuk gadis muda seperti gadis darah. Terima kasih, melihat rok panjang Xingjue di tanah, mata Sue Mei berkedip karena emosi. Anda harus tahu bahwa pakaian yang dikenakan Sue Mei saat ini masih compang-camping dibandingkan dengan gaun merah muda panjang Xingjue, ada perbedaan dunia. Bersikaplah sopan padaku lagi. Orang tuamu juga orang tuaku. Ketika kamu pergi menemui orang tuaku, tentu saja kamu harus berpakaian sopan. Xingjue melambaikan tangannya sambil berjalan menuju kedalaman gua dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah tenang, santai. Setelah Xingjue pergi, gadis darah itu memasuki kolam yang jernih. Selama periode ini, Xingjue tidak hanya bisa mendengar suara gadis darah yang mengobrol tentang kolam, tetapi juga mencium aroma gadis darah. Itu adalah tubuh segar seorang gadis parfum. Dibandingkan dengan posisi berdarah di gua ini,
Aroma tubuh gadis berdarah itu benar-benar berkualitas tinggi, dan Xinjue terpesona oleh baunya, tetapi Xinjue saat ini tidak memiliki pikiran jahat, tetapi tiba-tiba memikirkan wanita yang dicintainya. Dalam-dalam, Li Xiaohan. Xiaohan, bagaimana kabarmu sekarang? Kamu pasti belum menerima pesan yang aku kirimkan, kan? Kalau tidak, kenapa kamu belum membalas? Xinjue duduk lumpuh di tanah, memandangi dinding batu berwarna merah darah. Dia benar-benar bisa membayangkan wajah yang cantik, dan itu tentu saja penampilan Li Xiaohan, kecantikan nomor 1 di benua Tianwu. Hei! Aku sudah selesai mencuci. Saat Xinjue tenggelam dalam kehilangan Li Xiaohan, suara gadis berdarah itu terdengar lagi. Melihat ini, Xinjue juga buru-buru berdiri dan berjalan menuju kolam. Dan ketika Xinjue berjalan melewati titik balik dan kembali ke kolam, matanya berbinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, karena gadis berdarah di depannya saat ini hanyalah seorang jiwa manusia. Meskipun wajah gadis berdarah itu tidak secantik Li Xiaohan, dia memiliki perasaan yang luar biasa murni dan halus. Pipi yang murni dipasangkan dengan rok merah muda panjang, meskipun tidak terlihat bagus, menunjukkan keindahan lain yang membuat orang merasa sangat nyaman. Pada saat ini, gadis berdarah itu berdiri di tepi kolam, mengagumi pantulan dirinya di kolam, dan dari senyum tipis di mulutnya, terlihat bahwa dia juga sangat puas dengan penampilannya yang halus saat ini. Tapi pada saat ini, pupil darah gadis berdarah itu tiba-tiba membesar. Karena dia menemukan bahwa sebuah telapak tangan tiba-tiba memasuki pantulan kolam, dan di antara jari telunjuk telapak tangan itu memegang jepit rambut. Jepit rambut itu berwarna hijau, tetapi ada kupu-kupu merah muda yang hidup tergantung di ujung jepit rambut. Kupu-kupu itu hanya cantik, dan dikenakan di rambutnya, memperindah temperamennya yang unik. Ya, ini sempurna. Setelah meletakkan jepit rambut di kepala Sui Mei, Xinjue meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum puas. Meskipun jepit rambut ini bahkan bukan senjata spiritual, itu hanya harta, tapi jepit rambut ini sangat cocok dengan gaun merah muda Blood Sister. Aku baik-baik saja, kamu juga bisa mandi. Mengenai gerakan Xinjue, gadis berdarah itu tidak berterima kasih padanya kali ini, tetapi menundukkan kepalanya. Xinjue tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, dan dia sudah berjalan menuju kedalaman gua sambil berbicara. Aku ingin mandi juga? Xinjue bertanya dengan wajah penuh keterkejutan, sangat bingung. Ini menghormati orang tua. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang tuaku juga orang tuamu? Sui Mei tidak menghentikan sosoknya, tetapi kata-katanya membuat Xinjue harus melakukan apa yang dia katakan. Putong. Dihukum 3 kali, 5 divisi dan 2, dan setelah melepas pakaiannya, dia menegakkan tubuhnya dan jatuh ke kolam tanpa dasar dengan percikan air. Wow, keren! Setelah sekian lama, Xinjue muncul dari permukaan kolam, dan wajahnya penuh kenyamanan, karena Xinjue menemukan bahwa air di kolam itu sangat dingin, dan mungkin karena darahnya gadis itu baru saja mandi lagi, karena masa lalu, masih ada aroma samar yang membuatnya segar kembali. Saudaraku. Tetapi pada saat ini, suara Sui Mei tiba-tiba terdengar dari jarak yang tidak jauh. Dia menatap Xinjue dan menemukan bahwa Sui Mei berdiri di depan dinding batu dan menatapnya, dan di matanya masih ada bersinar kecemerlangan kristal, yaitu air mata. Kakak Sui, apa yang akan kamu lakukan? Xinjue terkejut ketika dia melihat Sui Mei saat ini, karena dia terkejut menemukan bahwa tangan kanan Sui Mei menyentuh batu yang menonjol di dinding batu, dan intuisinya memberitahu Xinjue bahwa batu itu harus menjadi saklar dari suatu mekanisme. Terima kasih. Sui Mei tidak membalas kata-kata Xinjue, tapi tiba-tiba matanya sedikit menyipit. Mekar senyum murni yang cukup untuk mencairkan segalanya, senyum penuh kepolosan dan rasa syukur dari hati. Kaca. Hanya saja pada saat yang sama, telapak tangan gadis berdarah itu telah menekan batu yang dia pegang, dan pada saat ini Xinjue dapat dengan jelas mendengar suara, klik, terbuka. Huhuhu. Melihat ini, Xinjue segera melompat keluar dari kolam, tetapi pada saat ini, dia hanya merasakan kekuatan hisap yang agung dengan kuat menyedotnya ke dalam air, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan pada saat ini, kolam yang tenang dan tanpa gelombang benar-benar membentuk pusaran yang megah, dan pusaran itu beredar sangat cepat, dan di bawah kekuatan pusaran ini,
Tubuh Xing Jue mulai tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat, di bawah putaran yang begitu cepat. Xing Jue bahkan sebelum sempat melihat gadis berdarah itu lagi. Dia sudah dibawa pergi oleh arus yang kuat. Bab 509 Kakak Telanjang. Pusaran dahsyat muncul di kolam dengan diameter sekitar 20 meter. Pada saat ini, air di kolam menari, dan air di luar kolam memercik ke segala arah. Hujan lebat skala kecil turun di gua ini. Adik berdarah, berdiri tidak jauh dari kolam, telapak tangannya masih menempel pada batu yang didorongnya, memandangi kolam yang mengaduk kolam dengan sangat enggan, hingga kolam itu berangsur-angsur kembali ke ketenangan sebelumnya, masih enggan untuk berpaling. Kakak perempuan, aku masih hidup, dan aku sudah tidak punya kerabat. Kakakku yang membuatku merasakan perhatian kerabatku. Meskipun berumur pendek, saudara perempuan berdarah akan selalu mengingatnya dalam ingatanku, hati. Orang tua saya kuat, dan mereka adalah kepala klan saya. Pertarungan hari ini, saya tidak tahu baik atau buruk. Temui kakakku di masa depan. Gadis berdarah itu melihat ke kolam air yang seperti cermin dan bergumam, kecuali dia. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, dan di mata merah darahnya, air mata sudah mengalir deras seperti hujan. Dan air mata sebening kristal membasahi pipinya yang polos, yang begitu menawan dan menyedihkan. Wow! Sial! Di kedalaman kolam, ada arus bawah yang kuat. Tanah di sekitar arus bawah ini tampaknya telah disihir, yang memperkuat kekuatan arus bawah ini. Saat ini, Xing Jue sedang mengalir ke bawah arus bawah, membiarkannya terus berjuang keras tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menjauh semakin jauh dari gadis berdarah itu. Jauh di dalam tanah, di arus bawah, tidak ada udara sama sekali dengan kekuatan Xing Jue saat ini. Jika dia berada di benua Tianwu, dia tidak akan mati meskipun dia tidak makan atau minum. Tetapi di sini, hanya kekurangan udara dapat membuatnya cepat mati lemas, jika berlangsung lama, bahkan jika dapat terus bertahan. Tubuh fisik akan terpisah dari jiwa dan berubah menjadi tubuh jiwa. Di bawah kondisi tidak ada udara untuk bernafas dalam waktu yang lama, Xing Jue secara bertahap merasakan kepalanya membengkak, matanya menjadi hitam, dan bahkan suara menderu dan deras di telinganya berangsur-angsur menghilang, dan dia telah jatuh ke dalam keadaan koma hipoksia. Huah. Di wilayah dinasti Starfall, 300 mil jauhnya dari Shacheng, terdapat pegunungan yang luas, dan di pegunungan tersebut terdapat sungai yang deras, dan di sungai ini, seorang lelaki telanjang mengambang di permukaan air. Wajahnya adalah pucat, tapi masih ada nafas, dan inilah hukumannya. Saat ini, perut Xing Jue bengkak, jelas dia telah menuangkan banyak air sungai, matanya tertutup rapat, dan saat ombak bergelombang di sekelilingnya, dia benar-benar bisa mendengar dengkuran dari hidungnya, dia benar-benar tertidur. Meskipun dia minum banyak air sungai dan sangat hipoksia, Xing Jue memang masih hidup, dan dia masih tertidur lelap saat ini. Adapun apakah dia sedang tidur nyenyak, lihat wajahnya yang pucat dengan senyum di atasnya. Tahu betapa santainya dia. Plop, wow, tapi pada saat itu, sebuah batu besar tiba-tiba muncul di depan Xing Jue, batu itu sangat besar. Itu seperti sebuah bukit yang duduk di tengah sungai, dan sungai itu cukup bergolak. Ketika Xing Jue bertabrakan dengannya, sensasi kesemutan langsung membangunkan Xing Jue. Untungnya, dengan kekuatan Xing Jue saat ini, meskipun batu keras semacam ini dapat membuatnya merasa sakit, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan fisik. Batuk-batuk-batuk, setelah bangun, Xing Jue merasakan cahaya yang kuat bersinar langsung ke matanya, yang membuatnya tidak bisa membuka matanya. Tidak membaik sampai beberapa saat kemudian, tetapi ketika dia bisa melihat situasinya di depannya dengan jelas, dia merasakan energi yang sangat besar melonjak ke atas dari perutnya, dan Xing Jue tidak menyadari berapa banyak air sungai yang dia minum sampai dia keluar dari mulutnya, melihat air sungai yang dia keluarkan. Xing Jue juga mengingat pengalamannya sebelumnya. Di mana ini? Setelah sadar kembali, Xing Jue melompat ke atas batu yang membangunkannya, dan melihat semua yang ada di depannya. Baru kemudian saya menyadari bahwa sisi Xing Jue saat ini adalah gunung tinggi yang terus-menerus yang mengarah langsung ke langit biru, gunung tinggi berwarna hijau, burung berkicau dan bunga harum, dan pohon-pohon tua tumbuh. Kicauan burung yang merdu, Anda juga bisa mendengar auman binatang buas. Melihat ke sisi lain, ada hutan yang luas, hutan yang hijau seperti gunung, dan kicauan burung serta lolongan binatang buas terdengar dari waktu ke waktu.
Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Xinjue mengetahui bahwa saat ini, dia berada di udara segar. Sifat alaminya telah lama meninggalkan gua berdarah. Bang! Gadis darah, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Ketika dia ingat bahwa dia ditipu ke dalam kolam oleh gadis darah, dan kemudian dicuci di sini oleh arus, Xinjue meninju batu besar di bawahnya. Di tanah, batu yang sangat keras itu diledakkan dari kawah besar olehnya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan tinggi, menyebar ke seluruh batu, dan pukulan kuat ini menunjukkan betapa marahnya Xinjue. Kemarahannya bukan hanya karena saudari sedarah telah menipunya, tetapi lebih karena dia menduga bahwa pasti ada bahaya yang tidak diketahui di dalam gua, dan karena bahaya saudari sedarah itu membiarkannya selangkah lebih maju, tetapi Xinjue juga karena bahaya seseorang yang kehilangan teman. Itu sebabnya dia sangat marah. Tolong, tolong. Itu suara anak laki-laki. Aduh. Melihat dengan saksama, Xinjue menemukan bahwa pada saat ini seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun sedang berlari ke arah sungai dengan panik, dan di belakangnya ada seekor kumbang. Dia 10 kali lebih besar dari raksasa putih beruang. Beruang raksasa itu berwarna putih, namun memiliki sepasang telinga yang panjang, seperti telinga kelinci, yang sekilas terlihat cukup indah. Namun, dibandingkan dengan sepasang telinganya yang super imut, taring di mulutnya jauh lebih menakutkan, dan ini bukan binatang biasa, melainkan sejenis binatang ajaib yang disebut beruang bertelinga kelinci. Sampah, yang jelas memiliki kekuatan yang sama, tetapi dikejar dengan sangat memalukan, sayang sekali. Ketika dia menemukan bahwa beruang bertelinga kelinci yang mengejar bocah itu memiliki kekuatan yang sama dengan bocah itu, Xinjue masih kecil. Agak bingung tak berdaya tertawa dan mengutuk. Karena ketika Xinjue sudah setua anak laki-laki, dia sudah menjadi prajurit tingkat tinggi, meskipun usianya baru 10 tahun, di antara orang-orang dengan level yang sama, hampir tidak ada yang menandingi Xinjue. Bahkan jika seorang pria besar yang tingginya hampir 2 meter dari Xinjue dan beberapa kali lebih kuat ukurannya, selama kekuatannya tidak lebih tinggi dari Xinjue, Xinjue tidak akan dianggap serius sama sekali, dan dia dapat dengan mudah mengalahkannya dengan kelincahannya. Anak itu hanyalah celah yang sangat besar pada saat ini. Xinjue akhirnya mengerti mengapa Camp Tianji suka merekrut orang dari dunia fana. Meskipun tidak ada gunanya memarahi bocah itu, kaki Xinjue sudah berdiri, seperti kera yang kuat. Setelah melakukan jungkir balik yang indah di udara, itu berubah menjadi caetah yang cepat, menuju ke tubuh bocah itu. Kecepatan tinggi, tetapi kecepatannya jauh dari tandingan caetah. Wow! Pada saat ini, anak laki-laki itu berlari menuju sungai dengan sekuat tenaga, karena dia tahu bahwa beruang bertelinga kelinci tidak pandai air, dan dia bisa menyelamatkannya di dalam air. Seorang pria telanjang, pria itu kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ciuman itu, seperti embusan angin, mendekatinya dengan sangat cepat. Iblis beruang, menderita kematian. Kaki Xinjue tertiup angin, dan dia telah menggunakan teknik pengendalian angin, dan dia berada di depan bocah itu dalam sepersekian detik, lalu dia merentangkan telapak tangannya dan menyerang tiba-tiba. Angin telapak tangan yang kuat meledak, tanpa menggunakan semangat perang, sepenuhnya kekuatan telapak tangan inilah yang memicu angin. Bang, oh! Tapi itu adalah angin palem yang menghantam beruang bertelinga kelinci seolah-olah menerima kekuatan 10.000 kati. Pada saat ini, beruang bertelinga kelinci merasakan sakit yang tajam datang dari ketinggian. Kecepatan pada saat yang sama, kemanapun ia lewat, otot dan tulangnya patah, dan semua meridian retak, dan ketika perasaan simpati menyebar ke seluruh tubuh, ia mati kelelahan, dan tubuhnya yang berat jatuh di halaman. Itu benar. Cukup gemuk. Seharusnya cukup untuk saya makan. Setelah menampar beruang itu sampai mati, kata Xinjue dengan senyum puas. Sudah lapar dan lemah, perutku protes. Wow! Kakak Naked Man, kamu sangat tampan. Kamu sangat luar biasa. Kamu sederhana, kamu bahkan lebih kuat dari kepala desa di desa kami. Ketika Xinjue sedang memikirkan cara memakan beruang itu, suara anak laki-laki yang gembira dan bersemangat itu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Berbalik dan melihat, saya melihat mata anak laki-laki itu, yang sama sekali tidak kecil, menatap sebesar sapi, dengan mulut terbuka, dan dia masih ngiler, seperti orang cabul melihat wanita cantik, atau pemabuk melihat makanan enak.
Pergi, pergi, bocah cilik, kembali kemanapun asalmu, tempat ini sangat berbahaya, tidak cocok untukmu bermain ciluk-ba. Xing Jue menatap keras perilaku bocah itu, dan kemudian dia mengabaikannya dan pergi. Melebarkan telapak tangannya, dia akan mencabik-cabik beruang bertelinga kelinci ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan Yi Xing Jue saat ini setajam pisau, sebanding dengan harta karun, dan bahkan pedang dan pedang dari orang jauh tak tertandingi. Xiao Ming, kamu di mana? Tapi saat Xing Jue hendak mengeluarkan isi perut beruang bertelinga kelinci, dia mulai. Ada teriakan lagi di hutan di kejauhan. Hanya saja kali ini suaranya benar-benar berlawanan dengan anak laki-laki itu, meski sama-sama keras, tapi tua dan lemah, jelas suara orang tua. Kakek, aku di sini. Hei, Xiao Ming, kenapa kamu datang ke sini? Kakek sangat cemas. Benar saja, ketika suara itu mendekat, sesosok lelaki tua kecil juga muncul, dan melihat lelaki tua ini setelah itu, bocah laki-laki yang melilit Xing Jue bahkan lebih gembira, dan jatuh ke pelukan lelaki tua itu dengan air mata berlinang, kakek dan cucunya sudah berantakan. Kakek, aku baru saja bertemu dengan beruang bertelinga kelinci, dan aku hampir dimakan. Kakak laki-laki ini menyelamatkanku. Tiba-tiba, Xiao Ming menunjuk Xing Jue yang sedang duduk di atas beruang bertelinga kelinci tidak jauh dari sana. Dan kebetulan Xing Jue juga menatap mereka saat ini. Alasan mengapa Xing Jue tidak terus menyerang beruang bertelinga kelinci adalah karena dia ngiler melihat benda di tangan lelaki tua itu, yang ternyata menjadi kelinci panggang. Oh, terima kasih banyak untuk pahlawan muda ini. Kamu bisa membunuh beruang besar bertelinga kelinci. Pahlawan muda itu sangat ahli dalam hal itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Ming, lelaki tua itu berjalan menuju Xing Jue dengan wajah bersyukur. Tidak apa-apa, anak muda, tapi Pak Tua, maukah Anda memberi saya gigitan kelinci Anda? Xing Jue tidak peduli dengan kata-kata terima kasih lelaki tua itu, tetapi menunjuk ke kelinci yang mengepul di tangan lelaki tua itu dan tersenyum, tanya. Bab 510 Kereta Berangin. Anak muda, saya punya sepotong pakaian di sini, yang untuk ayah Xiao Ming. Jika Anda tidak keberatan, anak muda, Anda bisa memakainya dulu. Sementara Xing Jue melahap seluruh kelinci panggang, pria tua itu pikir itu rusak dari gelang penyimpanannya, dia mengeluarkan satu set pakaian kain kasar dan meletakkannya di depan Xing Jue. Hei, terima kasih. Melihat ini, Xing Jue tersenyum. Jika bukan karena pengingat lelaki tua itu, dia hampir lupa bahwa pakaiannya telah dilepas ketika dia jatuh ke kolam, dan itu termasuk dalam Soul Eater Token dia adalah pria telanjang keluar dan keluar. Namun, setelah beberapa obrolan, Xing Jue sudah tahu bahwa lelaki tua ini dan bocah laki-laki bernama Xiao Ming adalah orang-orang dari sebuah desa di dinasti Xingyun. Mereka akan pergi ke Shacheng kali ini untuk mengunjungi ayah Xiao Ming. Orang tua seperti itu, Xing Jue juga tidak mau mengungkapkan identitasnya. Karena seperti lelaki tua itu, warga biasa dari dinasti Starfall, yang sangat biasa sehingga dia tidak bisa lebih biasa, jika dia tahu bahwa Xing Jue sebenarnya adalah Kapten Batalion Tianji, dia mungkin benar-benar ketakutan, dan dia akan melakukannya. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Xing Jue. Dan Xing Jue berencana pergi ke Shacheng dengan mobil bersama mereka, saya dengar ada cukup banyak orang di dalam mobil, itu benar-benar membosankan sepanjang jalan. Orang tua, terima kasih atas pakaianmu dan panggang kelinci utuh. Sudah hampir waktunya. Jangan biarkan semua orang menunggu, ayo kembali. Setelah makan dan minum, Xing Jue berganti pakaian kain yang telah disiapkan lelaki tua itu untuknya, dan menepuk perutnya dengan puas, lalu dia berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Xiao Ming berlari keluar saat orang-orang di dalam mobil sedang beristirahat, dan seringkali waktu istirahat semacam ini terbatas, lelaki tua itu hampir menjadi gila, yang berarti waktu istirahat mungkin semakin dekat. Oke, Xiao Ming, cepat pimpin pahlawan muda. Benar saja, melihat Xing Jue hendak bangun, lelaki tua itu merasa lega dan sangat gembira. Hei, Pak Tua, jangan panggil aku pahlawan muda. Aku hanya orang biasa. Panggil aku Xing Jue tertawa. Ngomong-ngomong, mereka sudah berencana untuk menyembunyikan identitas mereka, jadi mereka hanya memerankan seluruh rangkaian. Xing Jue bahkan menyembunyikan kekuatannya sendiri ke tingkat santo perang tingkat menengah, bersyukur, tetapi tanpa beban, di sepanjang jalan, mengobrol dengan Xing Jue sangat bahagia.
Di kedalaman hutan, ada jalan lebar yang diaspal dengan lempengan batu, kereta sebesar kereta naga diparkir di jalan, meskipun ukurannya sama, kualitasnya sama sekali berbeda, terbuat dari kayu murni. Dan yang menarik gerobak itu bukanlah kuda naga, melainkan monster kuda yang bermutasi. Kuda jenis ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan kuda biasa, namun kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat. Tentu saja jika ingin bertanding dengan Tianjing dibandingkan dengan kuda naga di Tiongkok, ada juga perbedaan besar. Dan kereta seperti itu adalah alat transportasi yang sangat nyaman di antara orang-orang. Satu kereta dapat membawa 20 orang. Apa yang orang tua itu lakukan? Dia sangat lambat. Saya pikir kita harus pergi dulu. Di bawah naungan pohon di sebelah gerbong, selusin penumpang sedang beristirahat, dan seorang gadis muda berwajah cantik tapi penuh tipu daya, berkata sangat tidak sabar. Saya pikir lebih baik menunggu. Tidak mudah bagi seorang lelaki tua untuk memimpin seorang anak. Jika mereka ditinggalkan di sini, mereka akan berada dalam bahaya jika bertemu monster. Seorang lelaki besar yang mengenal lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Tunggu sampai hari gelap. Xia Cheng akhirnya datang ke Jenderal Camp Tianji. Jika itu menunda masuknya sepupuku ke Camp Tianji, apakah kamu akan bertanggung jawab? Tetapi tepat ketika pria besar itu selesai berbicara, gadis itu berteriak keras. Tetapi menghadapi omelan gadis itu, lelaki besar itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, sedangkan orang-orang di sekitar, mereka tidak berani berbicara. Sebagian besar penumpang di sini berasal dari desa yang sama dan mereka semua mengenal lelaki tua itu dan Xiao Ming, tetapi gadis itu berasal dari kabupaten. Dia adalah orang suci pertempuran tingkat menengah, dan berbicara tentang itu, dia juga orang yang baik. Bakat kultivasi, jadi tidak ada yang berani memprovokasi Liu Lele. Tunggu sebentar. Jika kamu tidak kembali dalam waktu setengah jam, kami akan pergi. Aku berjanji tidak akan menunda masuknya kamu ke kota. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian biasa dan bambu hat tiba-tiba berbicara. Orang tua ini adalah pengantin pria dari kereta ini, dan dia berasal dari Xia Cheng, jadi dia tidak takut dengan status khusus Liu Lele, dan dia adalah satu-satunya orang di sini yang dapat berbicara seperti ini. Sepupu, karena mempelai pria sudah membuka mulutnya, mari kita tunggu setengah jam lagi, tetapi kata-kata buruk saya ada di depan. Jika itu menunda lamaran saya ke Camp Tianji, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah mempelai pria berbicara, gadis yang duduk di sebelah. Gadis pria di ruangan itu berkata dengan ringan, tetapi meskipun nadanya ringan, tatapannya ke arah semua orang penuh dengan ketegasan, yang membuat semua orang gemetar dan hati mereka merinding. Dan nama pria ini adalah Makiang, yang merupakan sepupu di mulut gadis itu. Makiang ini baru berusia 20 tahun, ketika seorang gadis dewasa, dia bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil. Tapi sekarang, pria ini juga telah berkultivasi ke tingkat santo perang tingkat menengah, tetapi dia melawan Liu Lele, tetapi Liu Lele bahkan tidak memiliki kemampuan berjalan 10 putaran di tangannya. Kekuatannya jauh dari orang biasa di dinasti yang sebanding. Dan ada aturan dalam dinasti, mereka yang mencapai prajurit tingkat tinggi dapat digunakan kembali oleh dinasti, dan mereka yang kuat di prajurit tingkat menengah juga dapat memasuki Camp Tianji jika mereka memiliki potensi luar biasa. Mengetahui bahwa baru-baru ini sejumlah besar tentara dan penjaga batalion Tianji datang ke Xia Cheng, dan seorang tokoh tingkat umum juga datang, jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan diri dan memasuki batalion Tianji. Pengantin pria mengabaikan kata-kata yang sangat mengancam pria itu, tetapi bersandar di pohon besar di belakangnya, menutup matanya dan pergi untuk mengistirahatkan pikirannya. Untuk pengantin pria yang mengendarai mobil sepanjang tahun, dia memiliki kendali yang sangat kuat dari waktu ke waktu. Dia adalah cukup percaya diri untuk mengirim semua orang ke kota pasir sebelum gelap. Oh, maaf, kami terlambat. Pada saat ini, suara permintaan maaf seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar tidak jauh. Melihat ke samping, itu adalah Xiao Ming, dan kakeknya, tentu saja, juga ada penjahat yang ingin mencari tumpangan. Pak tua sialan, akhirnya kamu kembali. Apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa orang lain bersamamu? Melihat lelaki tua itu muncul, gadis itu berkata dengan tidak sabar, sikapnya seperti membentak keluarganya.
tetapi ketika dia melihat lelaki tua Xing Jue, yang berjalan ke arah mereka dengan santai dan tidak tergesa-gesa, mau tidak mau mengubah wajahnya yang marah. Kereta ini dapat menampung 20 orang kecuali pengemudi, dan menghitung orang tua dan Xiao Ming, tepat ada 20 orang. Jika Anda menambahkan penjahat, itu akan menjadi 21 orang. Dengan cara ini, gerbong ini, yang tidak terlalu luas, terlihat ramai. Pak Tua, lihat, adik laki-laki ini baru saja akan pergi ke Shacheng, bisakah kamu membuatnya lebih mudah untuk pergi bersama kami? Benar saja, ketika lelaki tua itu mendekat, dia berjalan langsung ke pengantin pria dan tersenyum. Lelaki tua itu sering mengunjungi putranya di Shacheng, dan setiap kali dia naik kereta ini, jadi dia berteman dengan pengantin pria ini. Apa? Tambah satu orang lagi? Bagaimana cara kerjanya? Gerbongnya hanya bisa menampung 20 orang, dan menambah satu orang lagi akan kelebihan muatan. Ya, Paman Wang, ini tidak mungkin, gerbongnya sudah cukup ramai bukankah akan lebih ramai untuk duduk satu orang lagi? Tapi begitu lelaki tua itu mengatakan ini, sebelum mempelai pria membuka mulutnya, wanita muda itu berteriak sangat tidak setuju, dan kali ini, orang-orang di desa yang sama dengan lelaki tua itu juga setuju, lagi pula. Setelah menghabiskan uang yang seharusnya dikeluarkan, tidak ada yang mau menderita apa yang tidak pantas mereka terima. Orang tua, kurasa tidak, kamu dan Xiao Ming bisa pergi dulu, tempat ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, bahkan jika aku berjalan, aku bisa mencapainya sebelum gelap. Melihat ini, Xing Jue tidak ingin mempermalukan lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum. Tidak, di sini di hutan belantara, apalagi kamu bertemu monster, bagaimana jika kamu bertemu perampok? Orang tua itu sangat keberatan. Pak Tua, bagaimana Anda bertemu dengan pemuda ini? Pada saat ini, pengantin pria tiba-tiba bertanya, dan sambil berbicara, dia mengarahkan pandangan kunonya ke Xing Jue, perhatikan baik-baik. Untuk pengantin pria ini, Dora sendiri bukanlah apa-apa. Dia telah melakukan banyak hal seperti itu. Dia tidak rakus akan uang, tetapi terutama karena dia baik hati dan suka melakukan hal-hal yang baik. Dan di sini di hutan belantara, tidak hanya ada banyak monster, tetapi juga perampok, memang sangat berbahaya sendirian. Hei, sobat tua, sejujurnya, Xiao Ming menyelinap ke kedalaman hutan saat aku sedang memanggang kelinci, dan hampir dimakan oleh beruang bertelinga kelinci. Terima kasih kepada adik kecil ini yang menyelamatkan Xiao Ming. Adik laki-laki ini sangat kuat, dia adalah orang suci pertempuran tingkat menengah, dan dia dapat dengan mudah membunuh beruang bertelinga kelinci. Jika kita membiarkan mereka pergi di jalan yang sama dengan kita, itu juga akan memberikan banyak perlindungan. Bukankah kamu bilang, para perampok itu sangat merajalela? Ketika pengantin pria bertanya, lelaki tua itu berkata dengan jujur. Apa? Karena kamu mengalahkan beruang bertelinga kelinci? Itu adalah monster yang sangat ganas. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak orang melirik Xing Jue dengan terkejut, dan beberapa bahkan memasang wajah penuh kejutan. Jangan percaya, karena di mata mereka, beruang bertelinga kelinci adalah eksistensi yang menakutkan, meskipun beruang bertelinga kelinci hanya memiliki kekuatan santo perang tingkat pertama, banyak santo perang tingkat menengah bukanlah lawannya. Potong, itu hanya beruang bertelinga kelinci. Bahkan jika itu dewasa, itu tidak lebih dari kekuatan suci pertempuran dasar. Jika wanita ini menyentuhnya, aku akan membiarkannya berbaring dalam 10 putaran. Jika sepupuku menyentuhnya itu, hanya satu gerakan dan itu akan mati. Tetapi dibandingkan dengan keheranan semua orang, Liu Lele berkata dengan jijik, dan sepupu di sampingnya, Makiang, bahkan tidak pernah melihat Xing Xing dari awal sampai akhir. Keputusan, karena baginya, barang-barang di sini hanyalah sampah dinasti, tidak layak untuk perlakuan formalnya, karena dia adalah orang yang ingin menjadi penjaga batalion Tianji, bahkan hakim daerah tidak akan berani melakukannya. Pengabaian ada. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.